Bab 3411, bersatu kembali setelah 300 tahun, Kong Yuyi. Dia pikir dia siapa? Mata Li Fei berkilat dingin saat dia menyipitkannya. Kong Yuyi bisa dianggap sebagai kakak senior Li Fei. Dia adalah satu-satunya anak laki-laki dari kakak laki-laki tuannya. Begitu Li Fei tiba di istana surgawi dari surga terapung, Kong Yuyi berusaha mendekatinya. Meskipun dia tahu dia sudah menikah dan bahkan punya anak, itu tidak menghalangi dia sama sekali. Menurutnya, kecil kemungkinan suaminya masih hidup. Bahkan jika suaminya masih hidup, dia percaya diri dan tidak berpikir suaminya bisa bersaing dengannya sama sekali. Aku hanya khawatir Brother Ling Tian akan menderita kerugian. Han Suenai tersenyum pahit. Dahinya berkerut khawatir saat dia berkata, Saudari Feier, meskipun Anda mendapat dukungan dari Kaisar Langit Ungu Spike, dia mendapat dukungan dari Kaisar Langit Angin yang Maha Kuasa. Terlebih lagi, Kaisar Langit Angin yang Maha Kuasa adalah saudara senior Kaisar Langit Paku Ungu. Terlebih lagi, Kong Yuyi jauh lebih kuat dari kita. Meskipun berusia kurang dari 1000 tahun, dia sudah menjadi Kaisar Surgawi dan telah menguasai semua kedalaman dari hukum angin hingga tahap penguasaan. Setelah mendengar kata-kata Han Suenai, ekspresi Li Fei berubah muram. Sementara itu, Duan Niantian berkata, Ibu, paling-paling, kita akan bertemu mereka di luar saja. Kita tidak perlu membawa mereka kembali ke Istana Surgawi untuk bertemu Kaisar Surgawi. Tidak perlu membawa mereka ke sini. Li Fei menggelengkan kepalanya. Mustahil, karena ayahmu ada di sini, aku secara alami harus memperkenalkannya kepada Tuan. Bagaimanapun juga, guru telah membantu kita terlalu banyak. Kemudian, dia melanjutkan dengan suara serius, jika Kong Yuyi mencari masalah, saya percaya guru tidak akan hanya menonton dan tidak melakukan apa-apa. Bahkan, Li Fei merasa agak tidak berdaya saat berhadapan dengan Kong Yuyi. Bukan saja dia tidak dapat mengalahkannya, tetapi latar belakangnya paling setara dengan latar belakangnya. Dia bahkan tidak takut pada tuannya, Kaisar Langit Ungu Spike. Setelah beberapa saat, mata Li Fei tiba-tiba menjadi cerah. Tianwu baru saja memberitahuku bahwa mereka telah tiba di kota Nangu. Duan Niantian dan Han Suenai menjadi bersemangat setelah mendengar kata-kata ini. Sudah terlalu lama sejak terakhir kali mereka melihat Duan Ling Tian. Selain itu, ada keluarga dan teman-teman mereka juga. Ayo pergi. Li Fei memimpin Duan Niantian dan Han Suenai keluar dari kediamannya dan meninggalkan Istana Surgawi. Tanpa sepengetahuan ketiganya, seorang wanita cantik yang mengenakan jubah yang mirip dengan yang selama dinasti Tang di bumi mengikuti mereka. Dia tidak lain adalah bawahan dari Purple Spike Celestial Emperor yang kekuatannya hampir sama dengan Celestial Emperor yang bergelar. Dia telah ditugaskan untuk melindungi Li Fei dan untuk mencegah Li Fei meninggalkan surga terapung. Selama Li Fei tetap berada di surga terapung, dia akan dapat dihubungi melalui talisman komunikasi. Jika dia meninggalkan surga terapung, dia tidak akan bisa dihubungi lagi. Dengan itu, Kaisar Langit Ungu Spike tidak akan bisa melacak keberadaannya. Untuk alasan ini, Kaisar Langit Ungu Spike khawatir tentang keselamatan Li Fei. Oleh karena itu, sebelum Li Fei menjadi cukup kuat untuk melindungi dirinya sendiri, dia dilarang meninggalkan surga terapung. Wanita cantik itu terus mengawasi Li Fei dari kejauhan. Meskipun merasa curiga, dia tidak punya rencana untuk menghentikan Li Fei selama Li Fei tidak meninggalkan surga terapung. Nona muda jarang meninggalkan istana. Aku ingin tahu apa yang terjadi. Setelah meninggalkan istana surgawi dari surga terapung, ketiganya memasuki wilayah Grand Mansion. Karena Grand Mansion terletak di dekat istana surgawi dari surga terapung, itu langsung di bawah komando Kaisar Surgawi dari surga terapung. Master Mansion dari Grand Mansion juga merupakan Kaisar Surgawi dari istana surgawi dari surga terapung, tetapi posisinya tidak tinggi di istana surgawi. Sebagai Kaisar Surgawi bergelar biasa, tidak mengherankan dia tidak terlalu penting di istana surgawi dari surga terapung. Di kota Nangu yang merupakan bagian dari wilayah Grand Mansion. Setelah memasuki kota Nangu, Duan Ling Tian memberitahu Feng Tianwu untuk memberitahu Li Fei tentang kedatangan mereka. Setelah beberapa saat, Feng Tianwu menjawab, Saudara Duan, saya sudah berbicara dengan Suster Li Fei. Dia sedang dalam perjalanan ke sini bersama yang lain. Baik. Meskipun Duan Ling Tian tampak tenang di luar, gelombang emosi yang besar melonjak di dalam hatinya. Bahkan jantungnya berdebar kencang di dadanya. Pada saat ini,
pikirannya telah melakukan perjalanan kembali ke waktu ketika dia pertama kali melihat Li Fei. Saat itu, Li Fei yang berasal dari klan Li adalah kecantikan nomor satu di Aurora City. Duan Lingtian dapat dengan jelas mengingat dirinya yang berusia 18 tahun yang mengenakan jubah ungu muda dan pesona dewasanya yang sangat kontras dengan KR. Matanya yang indah mampu menangkap jiwa pria yang memandangnya. Dia adalah wanita pertama yang telah memanggil keinginan kuat dalam dirinya hanya berdasarkan penampilan saja. Sejak awal, dia telah memegang posisi yang sangat tinggi di hatinya. Sudah lama sejak dia mendengar dia memanggilnya. Tidak lama setelah dia melahirkan putranya, mereka berpisah. Pemisahan berlangsung selama 300 tahun. Dengan semua pemikiran ini di benaknya, matanya sedikit berkilat karena air mata. Saat ini, saudara Duan, saudari Fei ada di sini. Setelah mendengar kata-kata ini, Duan Lingtian tidak bisa menahan diri untuk tidak gemetar. Matanya langsung bersinar seperti bintang paling terang di langit malam. Seolah dipandu oleh kekuatan misterius, dia secara naluriah melihat ke utara. Segera setelah itu, dia melihat 4 sosok terbang ke arahnya dari kejauhan. 3 sosok terbang di depan sementara 1 sosok terbang di belakang. Dia tidak akrab dengan orang yang terbang di belakang ketiganya. Duan Lingtian sangat akrab dengan 2 wanita yang memimpin. Setelah bertahun-tahun, penampilan istrinya tidak banyak berubah, transformasi terbesarnya tampaknya adalah udara dunia lain di sekitarnya. Di sisi lain, Han Xuenai tampaknya telah dewasa banyak, tidak lagi menyerupai gadis muda nakal dari masa lalu. Adapun pemuda yang mirip dengannya, tidak sulit untuk menebak bahwa pemuda itu adalah putranya, Duan Niantian. Astaga, astaga, astaga. Sebelum Li Fei dan yang lainnya tiba, beberapa sosok muncul di sebelah Duan Lingtian satu demi satu. Mereka tidak lain adalah Feng Tianwu, Duan Siling, Li Rou, dan yang lainnya. Pada saat ini, Duan Niantian dan Han Xuenai diam-diam berhenti ketika mereka berada di dekat Duan Lingtian dan yang lainnya ketika Li Fei bergegas maju menuju Duan Lingtian. Duan Lingtian terbang ke depan ke Li Fei juga. Pasangan suami istri itu akhirnya dipertemukan kembali setelah sekian lama berpisah. Mereka saling berpelukan erat sampai mereka bisa merasakan napas satu sama lain. Tak satu pun dari mereka berbicara seolah khawatir kebahagiaan saat itu akan hancur begitu mereka berbicara. Mereka terus memeluk satu sama lain dengan erat seolah-olah mereka berharap bisa bergabung menjadi satu. Sementara itu, wanita cantik itu menyusul Duan Niantian dan Han Xuenai dan berhenti. Dia dibawa kembali saat dia melihat Li Fei memeluk pria berpakaian ungu dengan ekspresi bingung. Dia belum pernah melihat Li Fei bertingkah seperti itu. Setelah mengikuti Li Fei selama bertahun-tahun, tidak sulit baginya untuk menebak situasinya. Selain itu, dia sangat memperhatikan Li Fei karena dia memperlakukan Li Fei sebagai putrinya juga. Pria itu pasti suaminya. Li Fei biasanya menyendiri. Dia hanya akan menunjukkan sedikit kebahagiaan ketika dia bersama putranya, Duan Niantian, dan Han Xuenai. Ketika Li Fei bersama tuannya, dia tampaknya bisa sedikit rileks, membiarkan dirinya yang sebenarnya mengintip. Namun, ini adalah pertama kalinya dia begitu bahagia tanpa malu-malu. Setelah waktu yang lama, Duan Lingtian akhirnya memecah kesunyian. Fei kecil, kamu menderita. Saat dia berbicara, dia mengusap rambut panjang Li Fei yang mengalir di punggungnya. Begitu Li Fei mendengar suara Duan Lingtian, dia merasakan ketegangan di tubuhnya, terakumulasi selama bertahun-tahun mereka terpisah, mencair. Air mata mengalir di wajahnya seperti mutiara saat dia membenamkan wajahnya di dadanya dan berkata, "Tahukah kamu betapa aku merindukanmu? Aku sangat merindukanmu. Maaf, aku terlambat." Duan Lingtian memeluk Li Fei dengan erat. Suaranya sangat lembut, dan nada bersalah terdengar di dalamnya. "Tidak, kamu tidak terlambat." Li Fei menggelengkan kepalanya, merasa kewalahan oleh emosinya. Setelah beberapa saat, para kekasih akhirnya tampaknya menyadari tatapan yang tertuju pada mereka. Ketika Li Fei mengangkat kepalanya, pipinya merah. Setelah itu, dia menarik tangan Duan Lingtian dan berjalan menuju Li Rou dan Duan Rufeng. Li Fei membungkuk pada orang tua Duan Lingtian dan berkata, "Menantu yang tidak berbakti ini menyapa ibu dan ayah." Duan Rufeng tertawa gembira sebelum berkata, "Bagaimana kabarmu? Fei, jika Tian'er pernah menggertak Anda harus memberitahu saya pasti akan mendisiplinkannya atas nama Anda." Tepat sekali. Li Rou melangkah maju dan memegang tangan Li Fei. "Fei, jika Tian'er menggertakmu,
kamu harus memberitahu ibu. Aku pasti akan memberinya pelajaran. Duan Lingtian tersenyum kecut saat dia berdiri di samping. Dia bertanya-tanya apakah orang-orang ini benar-benar orang tua kandungnya. Pada saat ini, Li Fei berbalik untuk melihat Duan Niantian yang berdiri membeku di kejauhan dan berseru, "Niantian, datang dan temui ayah dan kakek nenekmu." Setelah mendengar kata-kata ibunya, Duan Niantian segera terbang ke depan. Ketika dia tiba di depan ayahnya, dia menatap ayahnya secara emosional dengan tatapan membara saat dia memanggil, "Ayah." Bab 3412, Reuni, "Anakku, kamu sudah dewasa sekarang." Mata Duan Lingtian berlinang air mata saat dia memeluk putranya. Ia merasa menyesal karena gagal menjalankan tugasnya sebagai seorang ayah. Untungnya, putranya pengertian dan tidak menyalahkannya. "Ayah, akhirnya kita bertemu lagi. Kupikir kita hanya bisa bertemu setelah ibu menjadi kaisar surgawi," kata Duan Niantian bersemangat. Dia telah mengidolakan ayahnya sejak dia masih kecil, dan itu tidak berubah meskipun bertahun-tahun telah berlalu. "Penantian sudah berakhir. Saya di sini sekarang, kita tidak akan pernah berpisah lagi." Mata Duan Lingtian bersinar dengan tekad saat dia berkata, "Percayalah padaku ketika aku mengatakan kita tidak akan pernah berpisah lagi." "Aku percaya padamu, ayah." Duan Niantian mengangguk dengan serius, dia tidak meragukan kata-kata ayahnya. Meskipun dia tidak tahu seberapa kuat ayahnya sekarang, dia memiliki keyakinan penuh pada ayahnya. Tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa dia adalah penggemar nomor satu ayahnya. "Baik, pergi dan sambut kakek nenekmu, Bibi Tianwu, dan saudara perempuanmu," kata Duan Lingtian sambil tersenyum sambil melepaskan cengkeramannya pada putranya. Duan Niantian mengangguk dan berjalan menuju Duan Rufeng dan Li Rou. "Kakek nenek, Niantian, kamu sudah dewasa." Duan Rufeng menghela nafas secara emosional. "Niantian," air mata menetes di wajah Li Rou. Dalam sekejap mata, cucunya telah tumbuh dewasa. Meskipun dia tidak tahu apa yang telah terjadi padanya selama bertahun-tahun, dia tahu itu pasti tidak mudah baginya untuk bertahan hidup sampai sekarang. Suenai. Diliputi emosi, Han Suenai berjalan menuju Duan Lingtian dan menangis di pelukannya. "Kakak Lingtian, aku sangat merindukanmu." Duan Lingtian dan Han Suenai seperti saudara kandung. Di masa lalu, dia sangat bergantung padanya dan mengidolakannya. Selama tahun-tahun yang dia habiskan bersama istri dan putranya, dia juga sangat merindukannya. "Gadis bodoh, kamu sudah dewasa sekarang. Tidakkah kamu merasa malu untuk menangis?" Duan Lingtian menggelengkan kepalanya dan berkata dengan nada menggoda, "Bagaimana kabarmu? Apakah Anda bertemu orang yang Anda sukai selama beberapa tahun terakhir?" "Saudara Lingtian, berhenti menggodaku." Han Suenai tersenyum. "Aku sudah memberitahumu, aku hanya akan tertarik pada seorang pria jika dia sehebat dirimu." Duan Lingtian terkekeh dan berkata, "Kalau begitu bersiaplah untuk tetap melajang selama sisa hidupmu." "Saudara Lingtian, kamu menjadi narsis lagi." Han Suenai tertawa dan berkata, "Kami berada di alam Devata sekarang. Apakah benar-benar tidak ada pria lain yang secemerlang kamu di seluruh alam Devata? Hanya waktu yang akan memberitahu." Duan Lingtian menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Petik 2 tanda seru petik 2. Duan Lingtian ditarik kembali ke akal sehatnya oleh suara Li Fei. Dia berbalik untuk melihatnya. Pada saat ini, dia dikelilingi oleh Little Black, Little White, dan Little Gold. Li Fei melirik kecantikan berpakaian putih yang tak tertandingi yang berdiri di kejauhan dan bertanya, "Mengapa kamu tidak memperkenalkan kami?" Tangan Huaner mengikuti Feng Tianwu dan yang lainnya ketika mereka meninggalkan dunia kecil Duan Lingtian. Duan Lingtian merasa malu ketika dia melihat tatapan penuh arti yang Li Fei tembak padanya. Selama ini, Huaner berdiri diam di samping saat dia menyaksikan reuni Duan Lingtian dan Li Fei. Senyum tipis terlihat di wajahnya, dia benar-benar bahagia untuk Duan Lingtian karena dia tahu betapa dia merindukan Li Fei selama bertahun-tahun. "Huaner." Duan Lingtian berteleportasi di sebelah Huaner dan berkata, "Ini istriku, Li Fei." "Salam, Sister Li Fei." Huaner menyapa Li Fei sambil tersenyum, "Brother Lingtian sering berbicara tentang Anda. Kamu jauh lebih cantik dari yang dia gambarkan. Terima kasih atas pujianmu, adik Huaner. Kamu benar-benar cantik, tidak heran ini jatuh cinta padamu," kata Li Fei dengan anggukan dan senyum kepada Huaner sebelum dia melihat Duan Lingtian dengan sadar. Pada saat yang sama, dia berkata kepadanya melalui transmisi suara, "Saya tidak peduli berapa banyak wanita yang Anda cintai. Namun,
Sebelum Sister KR diselamatkan dari tanah persembahan surgawi, Anda tidak diizinkan untuk menikahi mereka kecuali Tian Wu. Bahkan jika Sister KR tidak akan menyalahkanmu untuk itu, aku tidak akan mengizinkannya. Feier kecil, apakah aku orang berdarah dingin di matamu? Duan Lingtian tersenyum pahit dan menjawab melalui transmisi suara, yakinlah. Sebelum KR diselamatkan, saya tidak akan menikahi wanita manapun, ini termasuk Tian Wu. Li Fei sedikit mengernyitkan alisnya. Tidakkah kamu pikir kamu kejam terhadap Tian Wu? Li Fei sedikit mengernyitkan alisnya. Feier kecil, saya telah berbicara dengan Tian Wu mengenai masalah ini. Dia memahami situasi saya dan merasa itu hal yang benar untuk dilakukan juga, kata Duan Lingtian. Tian Wu terlalu baik, kata Li Fei sambil menghela nafas. Duan Lingtian khawatir Li Fei dan Huaner mungkin tidak akur. Yang membuatnya lega, kedua wanita itu tampaknya cukup akur, dan Li Fei tampaknya juga menyukai Huaner. Pada saat ini, Han Suenai bertanya dengan sinar di matanya, Kakak Lingtian, apakah dia ipar baruku? Dia wanita paling cantik yang pernah saya lihat dalam hidup saya, bagaimana Anda menipu dia untuk mengikuti Anda? Duan Lingtian pura-pura marah ketika mendengar kata-kata menggoda Han Suenai. Dia berkata, hei, perhatikan kata-katamu. Dari mana Anda mendapatkan kebiasaan buruk seperti itu? Sekarang setelah mereka bersatu kembali, mereka secara alami memiliki banyak hal untuk dikejar. Duan Lingtian bertanya dengan rasa ingin tahu, Feier kecil, bagaimana kamu bisa berakhir di istana surgawi dari surga terapung? Saya mendengar dari Tian Wu bahwa Anda sekarang adalah murid Kaisar Langit Ungu Spike yang merupakan murid sejati Kaisar surgawi dari surga terapung. Semuanya dimulai ketika saya berada di alam duniawi, alam paku ungu, kata Li Fei sebelum dia secara singkat menceritakan pengalamannya di alam paku ungu setelah dia meninggalkan tanah persembahan surgawi. Kebetulan, Nian Tian dan Suenai juga berada di alam paku ungu. Setelah saya menemukan mereka, kami naik ke surga terapung dan bergabung dengan istana surgawi dari surga terapung. Duan Lingtian menghela nafas lega dan bersyukur. Kamu beruntung telah menemukan pertemuan yang begitu kebetulan. Ini semua berkat energi roh langit dan bumi di tanah persembahan surgawi. Kalau tidak, saya tidak akan bisa sampai sejauh ini. Secara alami, jika diberi pilihan, saya lebih suka kita semua hidup dengan damai di alam provinsi Sein daripada dibawa secara paksa ke tanah persembahan surgawi. Akan sangat bagus jika kita bisa hidup dengan damai di alam provinsi Sein, kata Li Fei dengan sedikit kesedihan bersinar di matanya. Jangan khawatir, saya berjanji kita akan memiliki hari-hari yang damai di alam Devata juga, kata Duan Lingtian dengan tegas. Dia bertekad untuk tumbuh lebih kuat untuk mendapatkan pijakan di alam Devata untuk memastikan keluarganya akan dapat hidup damai. Li Fei mengangguk. Kemudian, dia berkata, ayo pergi menemui Tuan. Sementara Duan Lingtian dan Penatua Huo mengikuti Li Fei kembali ke istana surgawi dari surga terapung, Duan Niantian dan Han Suenai mengikuti yang lain kembali ke dunia kecil Duan Lingtian. Ini adalah dunia kecil ayah. Duan Niantian dan Han Suenai terkejut ketika mereka menemukan energi roh langit dan bumi di dunia kecil Duan Lingtian mirip dengan yang ada di tanah persembahan surgawi. Penghuni alam dewa luar biasa berbakat karena energi roh langit dan bumi mereka yang unggul. Sebelum menjadi surgawi, mereka ditempa oleh energi roh surga dan bumi yang superior di alam dewa, sehingga mereka memiliki bakat dan potensi bawaan yang tinggi. Han Suenai masih belum pulih dari keterkejutannya. Energi roh langit dan bumi di sini persis sama dengan energi roh langit dan bumi di tanah persembahan surgawi. Yang lain secara alami tidak lagi terkejut karena mereka telah tinggal di dunia kecil selama beberapa waktu sekarang. Lingkungan kultivasi di sini sangat bagus. Saya akan menjadi dewa surgawi dengan sangat cepat jika saya berkultivasi di sini. Gerakan mengungkap kekerasan ual demi menghapuskannya. Duan Niantian dan Han Suenai tidak sabar untuk mulai berkultivasi. Li Rou dan yang lainnya tidak bisa menahan tawa melihat reaksi keduanya. Bagaimanapun, reaksi mereka semua serupa ketika mereka pertama kali memasuki kata kecil Duan Lingtian. Di luar kata kecil Duan Lingtian bertanya kepada Li Fei, Feier kecil, kamu harus memiliki mutiara jiwa yang lain, kan? Ekspresi Li Fei langsung berubah muram. Selain ibu, ayah, KR, Si Ling, kakak senior Mu Yiyi, Tian Wu, dan ayah Tian Wu, mutiara jiwa lainnya telah hancur. Meskipun Duan Lingtian sudah menyadari hal ini,
ekspresinya tidak bisa membantu menjadi gelap lagi. Dia mengepalkan tangannya erat-erat sambil menggertakkan giginya. Dia bersumpah dalam hati, Yun Qingyan, suatu hari, aku akan membuatmu membayar semuanya. Bab 3413, Kaisar Langit Paku Ungu di mata Duan Lingtian. Yun Qingyan adalah penyebab kematian kakak laki-lakinya, Bai Lihong, dan yang lainnya. Bagaimanapun, mereka akan menjalani kehidupan yang damai dan baik di alam provinsi Sein jika Yun Qingyan tidak menculik mereka dan membawa mereka ke tanah persembahan surgawi. Ada kurang dari 700 tahun lagi sebelum lorong-lorong dari alam Devata ke alam Dewa terbuka. Pada saat itu, saya harus pergi ke tanah persembahan surgawi untuk membalaskan dendam mereka. Duan Lingtian sangat marah ketika dia memikirkan kematian orang yang dicintainya. Dia sangat terpengaruh oleh pemikiran ini sehingga dia tetap diam sepanjang perjalanan mereka ke istana surgawi dari surga terapung. Li Fei memahami pikiran Duan Lingtian sehingga dia hanya diam-diam memegang tangannya dan tetap di sisinya untuk memberinya dukungan. Sementara itu, wanita cantik yang membuntuti di belakang pasangan itu bersama dengan Penatua Huo memandangi pasangan tak tertandingi yang tampak seperti pasangan yang dibuat di surga. Meskipun dia tidak terbiasa dengan pria muda berpakaian ungu, berdasarkan sikap dan perilakunya, dia bisa mengatakan bahwa dia luar biasa. Selain itu, jarang ada orang semuda dia yang begitu dewasa. Berdasarkan apa yang dia ketahui, Li Fei dan Duan Lingtian hanya berusia sedikit di atas 300 tahun. Dia berpikir dalam hati, mungkin, hanya pemuda tampan dan berbakat ini yang layak menjadi nona muda. Segera setelah itu, mereka tiba di depan sebuah pulau terapung di atas lautan luas yang diselimuti awan tebal. Kita telah tiba di istana surgawi dari surga terapung, kata Li Fei. Meskipun dia memiliki banyak pertanyaan untuk Duan Lingtian, dia tetap diam sepanjang perjalanan mereka di sini karena dia bisa merasakan gejolak batin Duan Lingtian. Duan Lingtian melihat pulau terapung dan awan berputar-putar di sekitar dan di bawahnya. Dia pikir itu agak mirip dengan istana surgawi dari surga Wahyu Ungu. Berbeda dengan istana surgawi dari surga penghancur soliter yang disembunyikan dengan cara lain, istana surgawi dari surga Wahyu Ungu dan surga mengambang disembunyikan oleh awan. Mari kita bertemu tuanku. Meskipun Li Fei telah mempersiapkan diri, dia masih gugup membawa Duan Lingtian menemui tuannya. Itu seperti di bumi di mana wanita gugup membawa pacar mereka pulang untuk bertemu orang tua mereka. Kaisar Langit Ungu Spike telah memperlakukan Li Fei sebagai putrinya selama bertahun-tahun. Selain itu, dibandingkan dengan penatua lainnya dan bahkan Duan Lingtian, dia telah menghabiskan waktu paling lama dengan Kaisar Langit Ungu Spike. Li Fei dibesarkan oleh neneknya sejak dia masih balita ketika dia berada di alam provinsi Sein. Sejauh ingatannya membentang, dia tidak memiliki banyak, jika ada, kenangan tentang orang tuanya sama sekali. Mungkin, itulah mengapa dia memperlakukan Kaisar Langit Ungu Spike, yang telah merawatnya dengan baik, sebagai ibunya juga. Bagaimana mungkin dia tidak merasa gugup sekarang karena suaminya akan bertemu tuannya yang dia perlakukan sebagai ibunya. Halaman tuanku ada di depan. Sementara Li Fei memimpin Duan Lingtian ke istana surgawi dari surga terapung, banyak murid yang ditemuinya di sepanjang jalan akan menyambutnya. Kaisar surgawi dari surga terapung memiliki 3 murid sejati, dan guru Li Fei, Kaisar Langit Ungu Spike, adalah murid termuda. Kaisar Langit Ungu Spike tinggal di lembah yang dipenuhi tanaman hijau subur. Suara kicauan burung memenuhi udara. Sebelum Duan Lingtian dan Li Fei melangkah ke lembah, sekawanan burung di pintu masuk mulai berkumpul dan terbang di sekitar mereka. Nona Feier, kawanan burung yang mampu berbicara menyambut Li Fei dengan gembira. Seekor burung pipit merah memandang Duan Lingtian dan bertanya dengan penuh semangat, Nona Feier, apakah dia pria yang Anda bicarakan sepanjang waktu? Kami tidak percaya Anda sebelumnya, tapi sepertinya Anda tidak berbohong, kamu benar-benar sudah menikah. Untuk apa aku berbohong pada kalian semua? Li Fei menggelengkan kepalanya dengan lembut sebelum dia memperkenalkan kawanan burung kepada Duan Lingtian, ini adalah saudara perempuan senior saya, mereka adalah murid nominal tuanku. Dengan ini, kawanan burung tiba-tiba berubah menjadi sekelompok gadis remaja dan wanita muda. Mereka berkumpul di sekitar Duan Lingtian dan Li Fei sambil terkikik. Salah satu dari mereka berkata, jadi, Anda adalah suami Nona Feier. Anda cukup tampan, tidak mungkin menemukan pria setampan Anda di istana surgawi kami. Sekelompok murid perempuan memandang Duan Lingtian seolah-olah dia adalah binatang langka.
Meskipun Duan Lingtian sedikit tidak nyaman dengan tatapan itu, dia mempertahankan senyum ramah di wajahnya. Terima kasih telah merawat Little Fire selama ini. Pada saat ini, wanita cantik yang mengikuti di belakang Duan Lingtian dan Li Fei berkata, cukup. Beri jalan untuk nona muda. Dia akan membawanya menemui tuan kita. Dengan ini, kelompok gadis kembali ke sekawanan burung dan terbang. Begitu mereka melangkah ke lembah, aroma bunga segar dan anggur tercium ke hidung mereka. Saat Duan Lingtian menarik napas dalam-dalam, Li Fei menjelaskan, tuanku memiliki hobi menyeduh anggur. Wewangian ini berasal dari anggur bunga yang diseduhnya. Bunga-bunga di alam Devata biasanya mengandung energi roh, jadi tuanku menanam banyak bunga surgawi dan tumbuhan surgawi di sini yang berpotensi mendapatkan bentuk manusia. Sebelum tuan saya memiliki seorang murid yang merupakan ramuan surgawi. Kakak senior sudah menjadi kaisar surgawi bergelar, dan dia biasanya tidak berada di istana surgawi. Duan Lingtian mengangguk. Pada saat ini, dia menemukan para wanita cantik telah berhenti mengikuti mereka. Penatua Huo adalah satu-satunya yang tertinggal di belakang mereka. Penatua Huo secara alami mengikuti di belakang Duan Lingtian. Bagaimanapun, di matanya, adalah tugasnya untuk melindungi Duan Lingtian dan memastikan keselamatan Duan Lingtian. Dia akan melakukan apa saja untuk menjaga Duan Lingtian aman, itu bukan hanya karena dia memiliki hubungan yang baik dengan Duan Lingtian sebelumnya. Itu juga sebagian karena Feng Qingyang yang dia merasa sangat berhutang budi. Tanpa Feng Qingyang, dia tidak akan memiliki pencapaian seperti itu hari ini. Sementara itu, mereka berjalan lebih dalam ke lembah. Setelah beberapa saat, Duan Lingtian melihat Tuan Li Fei, Kaisar Langit Ungu Spike, di halaman yang penuh dengan bunga, tanaman, dan tumbuhan. Dia tampak seperti wanita muda berusia 20-an. Dia tinggi, dan tubuhnya montok. Pada saat ini, dia merawat kebunnya. Menguasai. Li Fei membungkuk dan menyapa tuannya segera setelah mereka tiba. Kaisar Langit Ungu Spike menegakkan punggungnya untuk melihat Li Fei. Ketika tatapannya mendarat di Duan Lingtian, mereka melintas sebentar dengan cahaya dingin. Feier, apakah dia suamimu? Setelah Li Fei dan Duan Lingtian bersatu kembali, wanita cantik itu mengirim pesan untuk memberitahu Kaisar Langit Ungu Spike tentang masalah ini. Ya, Tuan, Li Fei menjawab dengan hormat, ini suamiku, Duan Lingtian. Saat Li Fei berbicara, Duan Lingtian membungkuk pada Kaisar Langit Ungu Spike. Duan Lingtian menyapa Kaisar Langit Ungu Spike. Terima kasih telah merawat Little Fire selama ini. Kata-kata tidak bisa menggambarkan betapa bersyukurnya saya. Saya pasti akan membalas kebaikan Anda di masa depan. Purple Spike Celestial Emperor menjawab dengan lemah, karena kamu adalah suami Fire, kamu harus tinggal di istana surgawi dari surga terapung. Tidak mudah bagi Anda berdua untuk bersatu kembali. Jika kalian berdua berpisah lagi, Fire tidak akan bisa berkonsentrasi pada kultivasinya. Saya harap Anda tidak akan mempengaruhi kultivasinya di masa depan. Dengan potensinya, dia setidaknya akan setara denganku di masa depan. Duan Lingtian tergerak oleh kata-kata langsung Purple Spike Celestial Emperor. Dapat dilihat bahwa dia sangat menghormati Li Fei. Dia tidak ragu bahwa dia memperlakukan Li Fei dengan sangat baik. Namun demikian, dia memiliki rencananya sendiri yang bertentangan dengan rencana Kaisar Langit Ungu Spike. Duan Lingtian memandang Kaisar Langit Paku Ungu dan berkata dengan tegas dan percaya diri, Kaisar Langit Paku Ungu, aku di sini bukan hanya untuk berterima kasih karena telah merawat Little Fire selama ini, tapi kami di sini untuk menawar. Selamat tinggal juga, karena kita sudah bersatu kembali, wajar jika kita tidak akan berpisah lagi. Saya berencana untuk membawa Little Fire bersama saya dan meninggalkan surga terapung. Kamu berencana untuk membawa Fire pergi dari sini. Begitu Duan Lingtian selesai berbicara, ekspresi Kaisar Langit Ungu Spike langsung berubah dingin. Pada saat yang sama, energi dingin tulang tiba-tiba turun ke lembah, menyebabkan lapisan es terbentuk. Berdasarkan ini, jelas dia telah memahami hukum es. Menguasai, ekspresi Li Fei berubah seketika. Meskipun dia tahu tuannya memiliki harapan besar untuknya dan merasa bahwa dia akan membuang masa depannya jika dia pergi bersama Duan Lingtian, dia tidak berharap tuannya akan sangat marah. Dia tidak bisa membantu tetapi merasa tidak berdaya. Bab 3414, seperti yang Anda inginkan. Meskipun Kaisar Langit Ungu Spike telah melepaskan hukum es, dia hanya melakukannya untuk mengintimidasi Duan Lingtian. Dia sama sekali tidak berniat menyakitinya. Namun,
Tindakannya telah membuat marah Penatua Huo, menyebabkan ekspresinya menjadi gelap. Tubuh Elder Huo langsung diselimuti oleh nyala api. Duan Lingtian menghentikan Penatua Huo melalui transmisi suara. Penatua Huo, tidak perlu untuk ini. Sementara itu, Kaisar Langit Ungu Spike dalam hati terkejut ketika dia menemukan bukan hanya Duan Lingtian yang tidak terpengaruh oleh hukum es, tetapi sepertinya dia tidak merasa tertekan sama sekali. Pada saat ini, suara keras tiba-tiba terdengar di udara. Kong Yuyi menyapa bibi junior ketiga. "Kamu boleh masuk," kata Kaisar Langit Ungu Spike sambil mengangkat alis dan menarik energinya. Hanya dalam beberapa saat, seorang pemuda tinggi dan berotot memasuki halaman. Dia mengenakan jubah panjang perak dengan hiasan emas. Dia membawa udara arogan tentang dia. Dia membungkuk pada Kaisar Langit Ungu Spike. "Salam, bibi junior ketiga. Kamu Yi, apa yang membawamu ke sini?" Kaisar Langit Ungu Spike bertanya sambil menatap Kong Yuyi. "Saya mendengar bahwa suami junior Sister Li Fei ada di sini, jadi saya datang untuk melihat orang luar biasa seperti apa dia sehingga dia mengabaikan pengejaran saya padanya." Kong Yuyi berkata terus terang dengan senyum di wajahnya. Jelas dia sengaja berbicara terus terang untuk tujuannya sendiri. "Kong Yuyi, bisakah kamu berhenti berbicara omong kosong?" Li Fei memelototi Kong Yuyi dengan ekspresi dingin di wajahnya. Saat Li Fei hampir kehilangan kesabaran, Duan Lingtian memegang tangannya dan menggelengkan kepalanya dengan lembut. Kemudian, dia berkata dengan senyum di wajahnya, "Feier kecil, emosimu masih seburuk sebelumnya. Apakah perlu bagi Anda untuk membalas ketika seekor anjing menggonggong pada Anda?" Begitu Kong Yuyi muncul, Duan Lingtian sudah merasakan permusuhan Kong Yuyi ketika mata mereka bertemu. Dia sempat bingung dengan permusuhan Kong Yuyi karena ini adalah pertemuan pertama mereka. Pernyataan terbuka Kong Yuyi tentang pengejarannya terhadap Li Fei segera menyadarkannya. Li Fei berjuang saat dia mencoba untuk tidak tertawa setelah mendengarkan kata-kata Duan Lingtian. Rasanya seolah-olah mereka telah kembali ke hari-hari ketika mereka masih berada di alam Provinsi Sein. Dia tidak menyangka Duan Lingtian masih begitu tajam dengan kata-katanya. Pada saat yang sama, Kaisar Langit Ungu Spike tidak bisa tidak mengerutkan kening setelah mendengar kata-kata Duan Lingtian, tetapi dia tetap diam. Di sisi lain, ekspresi Kong Yuyi menjadi gelap saat dia menatap Li Fei dan bertanya, "Saudari Li Fei, apakah suamimu selalu kasar?" "Kong Yuyi, sebelum kamu mengajukan pertanyaan seperti itu, mengapa kamu tidak merenungkan diri sendiri untuk melihat apakah kamu kasar?" Li Fei berkata dengan acuh tak acuh sambil melirik Kong Yuyi. Dia tidak berbasa-basi meskipun tuannya hadir. Kong Yuyi menarik napas dalam-dalam untuk menekan amarahnya setelah mendengarkan kata-kata Li Fei. Kemudian, dia mengejek saat dia berbalik untuk melihat Duan Lingtian dan bertanya, "Brat, apakah kamu datang ke sini berharap untuk tinggal di istana surgawi dari surga terapung menggunakan koneksi Suster Junior Li Fei?" Duan Lingtian memandang Kong Yuyi dan berkata dengan tajam, "Beberapa orang bahkan tidak dapat menggunakan koneksi Little Feier bahkan jika mereka ingin." Ekspresi Kong Yuyi semakin gelap ketika dia mendengar kata-kata provokatif Duan Lingtian. Dia berkata, "Jadi kamu mengaku menggunakan Suster Junior Li Fei. Dia pasti buta karena memilih untuk menikahimu." Kemudian, dia berbalik untuk berkata kepada Li Fei, "Saudari Li Fei, pria seperti itu tidak layak untukmu." Li Fei menjawab tanpa nada, "Bukan tempatmu untuk berkomentar apakah dia layak atau tidak." Pada saat ini, Duan Lingtian berkata, "Kaisar Langit Ungu Spike, jika tidak ada yang lain, Feier kecil dan aku akan pergi sekarang. Kami akan mengunjungi Anda di masa depan." Ekspresi Purple Spike Celestial Emperor menjadi gelap setelah mendengar kata-kata Duan Lingtian. "Bisakah kamu menjamin keselamatan Feier jika dia mengikutimu? Bisakah Anda menjamin kultivasinya tidak akan menderita? Anda dapat pergi bersamanya jika Anda dapat dengan jujur menjawab, ya, untuk pertanyaan-pertanyaan ini. Kalau tidak, aku tidak akan membiarkan dia pergi bersamamu." Kaisar Langit Ungu Spike bisa merasakan Duan Lingtian tidak sesederhana kelihatannya sehingga dia tidak berlebihan dengan kata-katanya. Namun, sebelum Duan Lingtian atau Li Fei bisa menjawab, Kong Yuyi berseru kaget, "Saudari Li Fei, kau akan pergi bersamanya. Anda harus memikirkan ini. Di mana lagi Anda dapat menemukan lingkungan budidaya sebaik Istana Surgawi Pulau Terapung setelah pergi?" Li Fei menjawab dengan acuh tak acuh, "Tidak ada yang penting selama kita bersama." Setelah itu, dia berlutut di depan Kaisar Langit Ungu Spike dan dengan sungguh-sungguh berkata,
Tuan, saya telah berkultivasi dengan keras selama ini karena suami saya. Sekarang setelah kita bersatu kembali, tidak ada yang lebih penting bagiku selain dia. Saya tidak akan pernah melupakan kebaikan Anda dan pelajaran yang telah Anda ajarkan kepada saya selama bertahun-tahun. Jika Anda membutuhkan bantuan saya di masa depan, saya tidak akan pernah menolak Anda. Selain itu, saya berjanji untuk mengunjungi Anda di masa depan, meskipun Li Fei tidak menyadari bahwa Duan Lingtian memang bisa memberinya lingkungan kultivasi yang lebih baik, dia bersikeras untuk pergi bersamanya. Feier, tatapan Purple Spike Celestial Emperor melunak saat dia melihat ke arah Li Fei. Saya memahamimu. Kalau tidak, saya tidak akan menawarkan untuk membiarkan dia tinggal di istana surgawi dari surga terapung. Saya hanya ingin Anda memenuhi potensi Anda dan berkultivasi dengan benar. Namun, karena dia menolak, tidak diragukan lagi kultivasimu akan menderita jika kamu mengikutinya. Setelah Kaisar Langit Paku Ungu selesai berbicara, Kong Yuyi memandang Duan Lingtian dan berkata dengan marah, "Bocah, kamu terlalu egois. Beraninya kau membiarkan Suster Junior Li Fei mengorbankan kultivasinya dan pemahamannya tentang hukum demi keinginanmu sendiri." Duan Lingtian mengabaikan Kong Yuyi. Sebagai gantinya, dia melihat ke arah Kaisar Langit Ungu Spike dan dengan sungguh-sungguh berkata, "Kaisar Langit Paku Ungu, aku berterima kasih atas perhatianmu terhadap Huaner sampai sekarang. Namun, saya dapat meyakinkan Anda bahwa lingkungan kultivasinya dan sumber daya kultivasi yang akan dia terima akan lebih baik daripada yang ada di Istana Surgawi dari surga terapung. Karena lingkungan kultivasi di dunia kecil Duan Lingtian sebanding dengan alam dewa, bagaimana mungkin istana surgawi dari surga terapung dibandingkan dengan dunia kecilnya? Namun, dia secara alami tidak dapat mengungkapkan rahasia dunia kecil kepada orang-orang ini. Kaisar Langit Ungu Spike mengerutkan kening dan memandang Duan Lingtian dengan skeptis. Pada saat yang sama, Kong Yuyi tertawa terbahak-bahak. "Apa lelucon, bocah? Kamu harus berpikir dengan hati-hati sebelum menyombongkan diri. Berapa banyak tempat yang lebih baik daripada istana surgawi dari surga terapung? Ini adalah tempat di mana banyak orang mendambakan untuk berkultivasi. Hanya lingkungan kultivasi dari beberapa kekuatan kelas surga dan istana surgawi alam Devata yang dapat dibandingkan dengan istana surgawi dari surga terapung. Anda bahkan belum berusia 400 tahun, dan bakat bawaan Anda tidak setinggi Suster Junior Li Fei, beraninya kau menyombongkan diri di depan kami." Sebelumnya, Li Fei telah berbicara secara terbuka kepada tuannya. Dia telah menyebutkan bahwa mungkin, bakat bawaan Duan Lingtian tidak setinggi miliknya karena dia telah menyerap energi roh langit dan bumi di tanah persembahan surgawi. Kaisar Langit Ungu Spike telah membicarakan hal ini dengan kakak laki-lakinya, Kaisar Langit Angin yang Maha Kuasa, yang adalah ayah Kong Yuyi. Kong Yuyi, yang telah mendengar tentang ini dari ayahnya, secara alami menganggap Duan Lingtian lebih lemah dari Li Fei. "Diam atau aku akan merobek mulutmu." Ekspresi Duan Lingtian berubah tak sedap dipandang. Dia menjadi tidak sabar setelah Kong Yuyi terus memprovokasi dia. Sedikit rasa dingin melintas di matanya saat dia melihat Kong Yuyi. Kong Yuyi tertegun sebentar. Ketika dia sadar kembali, dia tertawa. Kemudian, dia berkata dengan jijik, "Mencabik mulutku. Saya jauh lebih kuat dari Suster Junior Li Fei dalam hal kekuatan dan basis kultivasi. Anda bahkan tidak lebih kuat darinya, tetapi Anda berani mengatakan kata-kata seperti itu. Biar ku tebak, kamu mungkin bahkan bukan Raja Surgawi, kan? Betapa lucunya Anda mengatakan bahwa Anda akan merobek mulut saya." "Kong Yuyi," Li Fei berkata dengan marah saat ekspresinya berubah. Saat Li Fei hendak menyerang Kong Yuyi, energi luar angkasa yang menakutkan keluar dari tubuh Duan Lingtian, menyebabkan sudut jubahnya berkibar di udara. "Sepertinya kamu benar-benar ingin aku merobek mulutmu. Kalau begitu, biarkan aku memenuhi keinginanmu." Energi luar angkasa Duan Lingtian mengandung energi asal surgawinya sebagai Kaisar Surgawi satu dasar dan energi kedalamannya yang menyatu dari hukum ruang angkasa. Astaga, astaga, sebelum Kong Yuyi dapat bereaksi, dua sinar pedang muncul di dekat mulut Kong Yuyi melalui penggunaan kedalaman transportasi dan kedalaman teleportasi oleh Duan Lingtian. "Berhenti!" Kaisar Langit Ungu Spike berteriak kaget dan tidak percaya. Dia mencoba untuk campur tangan tetapi sayangnya dihentikan oleh Penatua Huo. Bab 3415, Kong Yuyi yang marah energi dingin tulang meresap ke sekeliling dengan segera. Dinginnya lebih intens dari sebelumnya karena Kaisar Langit Ungu Spike tidak menahan diri kali ini. "Tuan,
Tolong tunjukkan belas kasihan. Ekspresi Li Fei berubah drastis saat energi yang menusuk tulang menyapu Duan Lingtian. Dia mencoba bergerak di depan Duan Lingtian untuk memblokir serangan untuknya tetapi menemukan bahwa kakinya telah membeku ke tanah oleh energi dingin. Kaisar Langit Paku Ungu telah menyerang Duan Lingtian untuk menghentikannya menyakiti Kong Yuyi. Bagaimanapun, Kong Yuyi adalah putra dari kakak laki-lakinya, Kaisar Langit Angin yang Maha Kuasa. Akan merepotkan jika Kong Yuyi terluka. Sayangnya, dia sudah terlambat. Duan Lingtian tidak terganggu oleh energi dingin yang menakutkan dari Purple Spike Celestial Emperor. Hanya dalam sekejap mata, sinar pedang menebas kedua sisi mulut Kong Yuyi. Ketika Kong Yuyi mencoba memobilisasi energi asal surgawinya untuk menghentikan pendarahan, dia menemukan bahwa dia tidak dapat melakukannya karena dia tertahan oleh energi luar angkasa. Tanpa akses ke energi asal surgawinya, dia tidak hanya tidak mampu menahan pendarahan, tetapi dia juga tidak bisa menghilangkan rasa sakit. Wajahnya memelintir kesakitan saat dia berteriak dengan sedih. Duan Lingtian, Kaisar Langit Paku Ungu meraung. Tidak salah lagi kemarahannya. Suhu di sekitarnya langsung turun. Pada saat ini, dia bertekad untuk memberi Duan Lingtian pelajaran yang tidak akan pernah dia lupakan. Saat energi dingin akan mendarat di Duan Lingtian, Li Fei berteriak ngeri, tidak. Ledakan, ledakan, ledakan. Serangkaian ledakan menggelegar terdengar di udara tepat ketika serangan Purple Spike Celestial Emperor hanya beberapa inci dari Duan Lingtian. Api yang tampaknya telah menjalin diri menjadi jaring muncul di atas Duan Lingtian, memblokir serangan Purple Spike Celestial Emperor. Serangan itu dengan mudah dihentikan karena Kaisar Langit Ungu Spike tidak menyerang dengan kekuatan penuhnya. Lagi pula, dia tidak berniat membunuh Duan Lingtian. Namun demikian, dia tidak menyangka serangannya akan begitu mudah dibelokkan oleh lelaki tua yang membuntuti di belakang Duan Lingtian seperti bawahan. Pada saat ini, Penatua Huo, yang diselimuti api emas, melangkah maju. Kaisar Langit Ungu Spike, apakah menurutmu kamu memenuhi syarat untuk memberi pelajaran pada tuan mudaku? Ekspresi Purple Spike Celestial Emperor menjadi gelap. Dia mengangkat tangannya dan paku es yang panjangnya kira-kira 10 meter muncul dari udara tipis sebelum menembak ke arah Elder Huo. Astaga, lonjakan es terbang keluar seperti panah yang dilepaskan. Kaisar Langit Paku Ungu telah memfokuskan serangannya hanya pada lelaki tua berpakaian merah di sisi Duan Lingtian untuk menghindari melukai atau membunuh yang lain secara tidak sengaja. Baiklah, jika ini yang kamu inginkan. Penatua Huo menyipitkan matanya. Pada saat yang sama, jubahnya berkibar di udara. Tak lama kemudian, dua berkas cahaya menyala keluar dari matanya. Lampu menyala bergabung dan berputar saat terbang ke depan untuk memenuhi lonjakan es. Astaga, astaga, swoosh cahaya menyala bertabrakan dengan lonjakan es diam-diam. Kedua serangan itu menghilang tanpa jejak. Berdasarkan ini, orang bisa melihat dua lawan sama-sama cocok. Pada saat ini, tanda-tanda ketakutan melintas di mata Kaisar Langit Ungu Spike ketika dia melihat Penatua Huo. Dia akhirnya menyadari lawannya setidaknya sekuat dia. Selain itu, dia juga bisa merasakan bahwa Penatua Huo bukan manusia. Tepatnya, dia seharusnya adalah Celestial Beast tipe api. Yang paling penting, dia tahu dia adalah binatang surgawi tingkat atas yang agak dekat dengan binatang surgawi. Jika Penatua Huo bertarung dengannya dalam wujud aslinya, dia mungkin bukan tandingannya sama sekali. Dengan ini, dia segera menarik energi dingin tulangnya. Kemudian, dia menatap Li Fei dengan tatapan lembut dan berkata, "Feier, hentikan suamimu." Meskipun Yuyi kasar, dia sudah mempelajari pelajarannya. Ketika Kaisar Langit Ungu Spike memandang Duan Lingtian, keterkejutan dan ketidakpercayaan melintas di kedalaman matanya. Dia menganggap Duan Lingtian lebih lemah dari Li Fei karena dia juga berasumsi bahwa bakat bawaannya tidak setinggi Li Fei. Namun, setelah menyaksikan serangan Duan Lingtian, dia menyadari bahwa dia salah besar. Tidak hanya Duan Lingtian seorang kaisar surgawi dasar yang belum mencapai usia 1000 seperti Kong Yuyi, tetapi Duan Lingtian juga telah memahami semua kedalaman dari hukum ruang angkasa hingga tahap penguasaan. Yang paling penting, dia juga telah belajar bagaimana menggabungkan kedalamannya. Dia bahkan belum berusia 400 tahun tetapi telah berhasil mencapai prestasi seperti itu benar-benar belum pernah terjadi sebelumnya. Pada saat ini, dia menyadari Duan Lingtian adalah bakat mengerikan yang membuat Li Fei dan Kong Yuyi pucat dibandingkan. Li Fei menghela nafas lega ketika dia melihat Duan Lingtian tidak terluka.
Pada saat yang sama, dia menatap Elder Huo dengan sedikit terkejut, dia tidak menyangka Penatua Huo begitu kuat. Ketika mereka berada di alam duniawi, dia mengira Penatua Huo telah binasa. Siapa yang tahu bahwa Penatua Huo tidak hanya hidup, tetapi dia juga berhasil meninggalkan pagoda 7 harta karun yang indah dan menjadi begitu kuat sehingga kekuatannya setidaknya setara dengan Kaisar Langit Ungu Spike. Bagaimanapun, Kaisar Langit Ungu Spike adalah salah satu kaisar surgawi bergelar terkuat di Istana Surgawi dari Surga Terapung. Meskipun dia adalah yang termuda di antara murid-murid Kaisar Surgawi dari Surga Terapung, kekuatannya sebanding dengan seniornya. Lepaskan dia, kata Li Fei sambil melirik Kong Yuyi. Dia tidak bisa menahan tawa ketika dia melihat luka di sisi mulutnya. Pada saat ini, suara Kong Yuyi menjadi serak karena semua teriakan, dia juga menjadi lebih pendiam. Karena Kaisar Langit Ungu Spike tidak bisa menghentikan Duan Lingtian, dia hanya bisa melihat Li Fei. Astaga, Duan Lingtian mengangkat alis setelah mendengar kata-kata Li Fei sebelum dia menarik energi luar angkasa. Segera setelah itu, luka Kong Yuyi bersinar dengan lampu hijau. Hanya dalam beberapa saat, lukanya sembuh. Karena dia memahami hukum kayu, mudah baginya untuk menyembuhkan lukanya. Selain itu, Duan Lingtian hanya menimbulkan luka dangkal padanya. Setelah Duan Lingtian menarik energi luar angkasa, dia melihat ke arah Kaisar Langit Ungu Spike dan mengabaikan Kong Yuyi. Api kemarahan bercampur dengan ketakutan yang tersisa muncul di hati Kong Yuyi saat dia melihat Duan Lingtian. Api kemarahan menyala ketika dia melihat Duan Lingtian mengabaikannya. Namun, dia tahu dia bukan tandingan Duan Lingtian setelah mengalami serangan Duan Lingtian sebelumnya. Meskipun mereka berdua adalah Kaisar Surgawi dasar, pemahaman hukum Duan Lingtian jauh lebih dalam dibandingkan dengan dirinya. Selain itu, Duan Lingtian telah memahami hukum ruang, salah satu dari 4 hukum tertinggi. Mustahil, bukankah dia seusia dengan suster junior Li Fei? Kenapa dia begitu kuat? Kong Yuyi tidak mengerti bagaimana Duan Lingtian begitu kuat ketika bakat bawaan Duan Lingtian seharusnya lebih rendah dari Li Fei. Apakah ini orang yang sama yang selalu dibicarakan Li Fei? Pada saat ini, dia merasa seolah-olah Li Fei sengaja menipunya. Dia lupa bahwa ayahnya lah yang menyebabkan dia meremehkan Duan Lingtian. Yuyi, sebaiknya kamu pergi dulu, kata Kaisar Langit Ungu Spike kepada Kong Yuyi. Karena Duan Lingtian adalah suami dari murid sejatinya, Li Fei, bisa dikatakan masalah ini hanya di antara mereka. Tidak ada alasan bagi Kong Yuyi untuk tinggal di sini dan memperburuk keadaan. Selain itu, berdasarkan kekuatan Duan Lingtian dan Elder Huo, dia merasa mereka memiliki latar belakang yang luar biasa. Ya, bibi junior ketiga. Kong Yuyi secara alami tidak keberatan dan pergi dengan ekspresi yang tidak sedap dipandang. Dia bersumpah dia tidak akan pernah melupakan penghinaan yang harus dia derita di depan wanita yang dia sukai karena Duan Lingtian hari ini. Duan Lingtian, Anda lebih baik hati-hati, Kong Yuyi berpikir dengan marah saat dia pergi. Bab 3416, Murid Nominal. Duan Lingtian tidak menyadari kebencian, kemarahan, dan balas dendam yang dipendam Kong Yuyi di dalam hatinya. Namun demikian, dia tidak akan peduli bahkan jika dia menyadarinya. Kong Yuyi telah menghinanya beberapa kali hari ini, dia tidak ingin repot dengan Kong Yuyi, tetapi setelah dia memberi 1 inci, Kong Yuyi mengambil 1 mil. Dia merasa tindakannya benar-benar dibenarkan. Karena Duan Lingtian berani bergerak, dia tidak takut dengan konsekuensinya. Di matanya, Kong Yuyi seperti badut. Oleh karena itu, dia tidak lagi mengejar masalah ketika Li Fei memintanya untuk melepaskan Kong Yuyi atas nama Kaisar Langit Ungu Spike. Sekarang setelah Kaisar Langit Ungu Spike telah menyaksikan kekuatannya dan Penatua Huo, Duan Lingtian tahu dia tidak akan lagi berani memandang rendah mereka. Dia berkata dengan sungguh-sungguh, Kaisar Langit Ungu Spike, aku suami Feier kecil, wajar jika aku menginginkan yang terbaik untuknya. Saya tidak akan membawanya pergi jika saya tidak bisa memberinya lingkungan dan sumber daya kultivasi yang unggul. Anda bahkan tidak bisa membayangkan betapa pentingnya dia bagi saya. Seperti yang diharapkan Duan Lingtian, Kaisar Langit Ungu Spike yakin suami muridnya bukan orang biasa setelah menyaksikan kekuatannya. Dia seusia dengan muridnya, tetapi dia jauh lebih kuat. Kekuatannya bukanlah sesuatu yang bisa dikaitkan dengan keberuntungan saja. Di dunia kultivasi, semua orang mematuhi hukum rimba dan survival of the fittest. Kaisar Langit Ungu Spike sama seperti orang lain dan harus mematuhi hukum ini. Karena alasan ini,
dia lebih lama memikirkan masalah Duan Lingtian yang melukai Kong Yuyi. Tatapannya jauh lebih lembut saat dia menatap Duan Lingtian dan berkata, sepertinya kamu menjalani kehidupan yang jauh lebih baik daripada Feier selama bertahun-tahun. Kamu bahkan belum berusia 400 tahun, kan? Duan Lingtian mengangguk. Ketika Kaisar Langit Paku Ungu bertanya tentang usianya, dia tidak bisa tidak memikirkan istrinya yang lain, KR, yang ditawan di tanah persembahan surgawi. Ada sedikit lebih dari 600 tahun sebelum lorong dari alam Devata ke alam dewa dibuka lagi. Mungkin, dia akan puas dengan kemajuannya saat ini di masa lalu. Namun, setelah bertemu begitu banyak pembangkit tenaga listrik, dia menyadari kekuatannya masih kecil. Hanya di antara Kaisar Surgawi yang bergelar, mereka dibagi menjadi banyak kategori berdasarkan kekuatan mereka. Di medan pertempuran 9 Serenitis, Kaisar Surgawi dengan gelar terlemah adalah Dewa Perang Bintang 1, sementara Kaisar Surgawi yang kuat sebagian besar adalah Dewa Perang Bintang 7 atau Bintang 8. Yang terkuat di antara Kaisar Surgawi yang diberi gelar adalah Dewa Perang Bintang 9. Tidak mengherankan, Dewa Perang Bintang 9 sudah memiliki satu kaki di jalan untuk mencapai keilahian. Karena alasan ini, mereka dikenal sebagai dewa yang akan segera datang. Untuk kekuatan mereka melebihi 10 Kaisar Surgawi arah, pemahaman mereka tentang hukum telah mencapai tingkat yang sangat tinggi. Perbedaan antara dewa dan dewa yang akan datang bukan hanya kekuatan mereka. Jiwa mereka juga sangat berbeda. Agar dewa yang akan segera benar-benar menjadi dewa, jiwa mereka harus mengalami perubahan. Kunci perubahannya adalah pemahaman mereka tentang kedalaman hukum. Sementara itu, Li Fei masih dikejutkan oleh tindakan Duan Lingtian yang menguasai Kong Yuyi. Ini bahkan lebih kuat dariku. Li Fei sadar kembali ketika dia mendengar tuannya bertanya tentang usia suaminya. Dia benar-benar tidak berharap dia tumbuh begitu kuat dalam waktu yang singkat. Sebelumnya, dia berasumsi hanya KR yang lebih kuat darinya karena identitas kehidupan masa lalu KR. Dia tidak berharap dia lebih kuat darinya. Aku bukan orang yang tidak masuk akal. Tatapan Purple Spike Celestial Emperor berubah lebih lembut ketika dia melihat Li Fei. Suaranya menjadi lebih lembut dan dia terus berkata kepada Duan Lingtian, meskipun Feier baru menjadi muridku selama beberapa ratus tahun, aku memperlakukannya seperti putri kandungku. Takdir menyatukan kita ketika dia mewarisi warisanku di dunia biasa. Saya seseorang yang percaya pada takdir. Saya percaya Feier adalah hadiah surga untuk saya. Aku hanya ingin yang terbaik untuknya. Saya memahami pentingnya Anda baginya, Anda bukan hanya suaminya, tetapi Anda juga ayah dari anaknya. Aku tidak akan memaksanya untuk tinggal bersamaku, tapi aku ingin yang terbaik untuknya. Seperti yang saya katakan, selama Anda dapat memberinya lingkungan kultivasi dan sumber daya kultivasi yang lebih baik, saya tidak akan keberatan dia pergi, Kaisar Surgawi Ungu Spike melanjutkan, memperjelas pendiriannya. Jelas bahwa bahkan jika itu akan menyakitinya, dia akan membiarkan Li Fei pergi selama itu bermanfaat bagi Li Fei. Tuan, Li Fei memanggil dengan suara gemetar ketika dia mendengar kata-kata tuannya. Pada saat yang sama, ekspresi bersalah muncul di wajahnya. Sebelum Duan Lingtian bisa menjawab, Penatua Huo berkata, Kaisar Langit Ungu Spike, Anda tidak perlu khawatir. Apa yang Istana Surgawi dari Surga Terapung berikan kepada Li Fei, Istana Surgawi dari Surga Penghancur Soliter akan dapat menyediakannya juga, Istana Surgawi dari Surga Penghancur Soliter. Mata Purple Spike Celestial Emperor melebar karena terkejut ketika dia mendengar kata-kata Penatua Huo. Meskipun dia menduga Duan Lingtian pasti memiliki dukungan kuat dari kekuatan tingkat surga atau Istana Surgawi dari alam Devata, dia tidak berharap itu menjadi Istana Surgawi dari Surga Penghancur Soliter. Di masa lalu, Feng Qingyang, Kaisar Surgawi dari Surga Penghancur Soliter, pernah bertarung dengan Kaisar Surgawi dari Surga Terapung. Pertarungan telah berakhir imbang saat itu. Bukan rahasia lagi bahwa Feng Qing yang terpaksa melarikan diri ke neraka Asura, salah satu dari 7 tempat paling mematikan di alam Devata. Pada saat itu, Kaisar Langit Ungu Spike ingat tuannya menghela nafas sedih pada saat itu setelah menerima berita bahwa Feng Qing yang terjebak di neraka Asura. Tuannya telah mengatakan bahwa Feng Qing yang mungkin belum menjadi Kaisar Surgawi yang terkuat, tetapi tidak diragukan lagi Feng Qing yang adalah Kaisar Surgawi yang paling berbakat. Feng Qing yang juga merupakan orang dengan potensi tertinggi untuk mencapai keilahian. Tuannya telah mengatakan bahwa jika Feng Qing yang mati di neraka Asura, surga pasti iri dengan bakatnya.
Jika Feng Qing yang selamat dari neraka Asure, dia pasti akan melambung ke tempat yang tinggi dan mencapai hal-hal besar. Selanjutnya, ketika Feng Qing yang kembali dari neraka Asura dan kembali ke surga penghancur soliter, dia dengan mudah mengalahkan Chen Qiubo yang telah merebut tahtanya selama ketidakhadirannya. Orang harus tahu Chen Qiubo bukan hanya kaisar surgawi yang bergelar, tetapi dia juga dewa perang bintang 7 yang membuat nama untuk dirinya sendiri di medan perang 9 Serenitis. Pada saat itu, tuannya, kaisar surgawi dari surga terapung, telah berspekulasi bahwa kekuatan Feng Qing yang kemungkinan besar adalah dewa perang bintang 8 atau bintang 9 setelah pengalamannya di neraka Asura jika dia tidak menjadi dewa. Tak perlu dikatakan, jika kaisar surgawi tumbuh lebih kuat, tak perlu dikatakan bahwa status alam Devata yang dia pimpin akan naik juga. Ketika Feng Qing yang kembali dan membunuh Chen Qiubo, dewa perang bintang 7, itu telah mendorong istana surgawi dari surga penghancur soliter ke ketinggian yang hanya bisa diimpikan oleh kaisar surgawi lainnya, termasuk kaisar surgawi dari surga terapung. Dari kamu bersama istana surgawi dari surga penghancur soliter, tanya kaisar langit paku ungu, sedikit skeptis, saat dia memandang Duan Lingtian. Pikiran liar muncul di benaknya saat ini. Dia tahu Feng Qing yang tidak memiliki murid sejati sehingga dia bertanya-tanya apakah Duan Lingtian adalah salah satu murid nominal Feng Qing yang. Tepat sekali, Duan Lingtian mengangguk. Oleh karena itu, kamu tidak perlu khawatir tentang lingkungan kultivasi Little Fair atau sumber kultivasi setelah dia meninggalkan istana surgawi dari surga terapung. Istana surgawi dari surga penghancur soliter akan memberinya lingkungan dan sumber daya kultivasi terbaik. Terlepas dari kata-kata Duan Lingtian, dia berencana untuk memberi Li Fei lingkungan kultivasi yang bahkan lebih unggul daripada yang ada di istana surgawi. Bagaimanapun, lingkungan kultivasi di dunia kecilnya adalah yang terbaik di semua alam Devata. Han Xuanai dan Duan Niantian yang memasuki dunia kecilnya sebelum Li Fei telah menemukan keajaiban dunia kecilnya. Kaisar Langit Ungu Spike meminta untuk mengkonfirmasi spekulasinya, apakah Anda murid nominal Kaisar Surgawi Feng Qing yang? Jika tidak, Anda masih tidak akan dapat memberi Fair lingkungan kultivasi yang lebih baik bahkan jika Anda termasuk dalam istana surgawi dari surga penghancur soliter. Murid nominal, Duan Lingtian tertegun sejenak. Kemudian, dia menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak, aku tidak. Kamu bukan. Kaisar Langit Ungu Spike mengerutkan kening ketika dia mendengar jawaban Duan Lingtian. Jika tidak, kamu tidak akan bisa memberi Fair lingkungan kultivasi yang lebih baik. Saya masih berpikir yang terbaik baginya untuk tinggal di istana surgawi dari surga terapung. Pada saat ini, Penatua Huo berkata, Kaisar Langit Ungu Spike. Tuan mudaku bukanlah murid nominal dari Tuan Kaisar Surgawi kita. Dia satu-satunya murid sejati Kaisar Surgawi Dewa kita. Jika kami ngotot untuk etiket, status Tuan muda kami sama dengan Anda karena Anda berdua adalah murid sejati Kaisar Surgawi. Murid sejati. Kaisar Langit Ungu Spike benar-benar terkejut. Sejauh yang dia tahu, Feng Qing yang tidak memiliki murid sejati. Apakah Duan Lingtian baru-baru ini diterima sebagai murid sejati? Jika Duan Lingtian baru saja diterima, bagaimana dia menjadi begitu kuat dalam waktu sesingkat itu? Bab 3417, Kaisar Langit Angin yang Maha Kuasa. Menurut pendapat Kaisar Langit Ungu Spike, tidak mungkin seseorang seusia Duan Lingtian memiliki kekuatan seperti itu dalam waktu singkat. Namun, jika Feng Qing yang, Kaisar Surgawi dari Solitaire Destructive Heaven, mengambil Duan Lingtian di masa lalu, bukan tidak mungkin bagi Duan Lingtian untuk memiliki kekuatan seperti itu di bawah perawatan Feng Qing yang. Namun, karena Duan Lingtian baru saja diterima oleh Feng Qing yang, itu berarti Feng Qing yang tidak banyak berhubungan dengan kekuatan Duan Lingtian saat ini. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana Duan Lingtian tumbuh begitu kuat tanpa bantuan Feng Qing yang? Kekuatan seperti itu tidak dapat dikaitkan dengan keberuntungan saja. Li Fei adalah murid paling berharga dari Purple Spike Celestial Emperor. Setelah Li Fei mewarisi warisannya di alam duniawi, dia telah mengirim bawahannya untuk membawa Li Fei ke surga terapung bahkan sebelum tiba waktunya bagi Li Fei untuk naik ke alam dewata. Dia telah merawat Li Fei dan melatih Li Fei tanpa keberatan dan telah memberikan yang terbaik untuk Li Fei. Terlepas dari semua itu, Li Fei masih belum sekuat Duan Lingtian. Kaisar Langit Ungu Spike mengerutkan alisnya saat dia melihat Penatua Huo dan berkata, aku tidak tahu Kaisar Surgawi dari surga penghancur soliter memiliki murid sejati.
Bukan karena Kaisar Langit Ungu Spike meragukan Penatua Huo. Lagi pula, jika Penatua Huo berbohong, tidak perlu banyak waktu untuk mengungkap kebenarannya. Dia hanya bingung dan penasaran. Mengapa Feng Qing yang tiba-tiba menerima murid sejati? Hanya karena Tuan Kaisar Surgawi saya tidak memiliki murid sejati di masa lalu, itu tidak berarti akan seperti itu selamanya, kata Penatua Huo dengan senyum tipis di wajahnya. Tuan muda saya telah mewarisi warisan Dewa Kaisar Surgawi di alam duniawi. Setelah itu, Tuan Kaisar Surgawi telah memperhatikannya dengan ama dan telah mencarinya sejak dia kembali dari neraka Asura. Sayang sekali kami butuh waktu lama untuk menemukannya. Penatua Huo melanjutkan, Anda tidak perlu merasa bingung. Kekuatan Tuan muda kita tidak ada hubungannya dengan istana surgawi dari surga penghancur soliter. Dia tumbuh begitu kuat sendirian. Bakat bawaannya berada di luar imajinasi terliarmu. Dia mewarisi warisan Kaisar Surgawi Feng Qing yang di alam duniawi. Kaisar Langit Ungu Spike tercengang. Kemudian, dia bertanya, ternyata, Kaisar Surgawi Feng Qing yang meninggalkan warisannya di dunia biasa juga. Pada saat yang sama, Li Fei memandang Duan Lingtian dengan rasa ingin tahu. Setelah melihat ekspresi penasaran di wajah Li Fei, dia berkata dengan senyum kecil, Feier kecil, di satu sisi, kamu juga mengenal Kaisar Surgawi dari surga penghancur soliter. Saya tahu dia. Li Fei menjadi semakin bingung ketika dia mendengar kata-kata ini. Mencoba untuk mengingat, namanya Feng Qing Yang. Duan Lingtian memandang Li Fei dan terus berkata, apakah Anda ingat sekte tempat saya berada di alam duniawi? 7 sekte absolut. Pendahulu saya dari mutlak pertama, keturunan hujan kabut, disebut Feng Qing Yang, ingat. Apa, Li Fei? Tentu saja, ingat 7 sekte absolut. Dia telah menghabiskan waktu di tanah sekte dengan penerus 7 absolut lainnya. Tidak hanya suaminya adalah pemimpin sekte, tetapi Feng Tianwu dan Han Suenai juga merupakan bagian dari sekte tersebut. Dia tidak menyangka Kaisar Surgawi yang terkenal dari surga penghancur soliter berasal dari alam duniawi yang sama dengan dia dan memiliki hubungan yang begitu dekat dengan suaminya. Sebelumnya, dia telah belajar banyak tentang Feng Qing yang melalui tuannya sehingga dia tahu Feng Qing yang sangat luar biasa. Dia tidak menyangka Feng Qing yang akan memiliki hubungan yang begitu dekat dengan suaminya karena mereka berada di alam duniawi. Setelah memproses informasi ini, Li Fei akhirnya mengangguk. Dia berkata kepada Kaisar Langit Ungu Spike yang bingung, memang benar bahwa saya tahu tentang Kaisar Surgawi Feng Qing Yang, tapi saya tidak tahu dia adalah Kaisar Surgawi dari surga penghancur soliter sampai sekarang. Pada saat ini, mata Kaisar Langit Ungu Spike menjadi cerah. Peningkatan Feng Qing Yang adalah yang tercepat di antara 81 Kaisar Surgawi. Sebelumnya, dia tampaknya tidak tertarik untuk menerima murid. Siapa yang tahu dia sudah memiliki penerus di dunia biasa yang dia tunggu-tunggu. Yang terpenting, murid sejati Feng Qing Yang adalah suami muridnya. Karena Kaisar Langit Ungu Spike adalah seseorang yang percaya pada takdir, dia percaya Feng Qing Yang dan Duan Lingtian juga ditakdirkan. Menurutnya, selain bakat bawaan saat menerima murid, seseorang juga harus mempertimbangkan nasib. Ini adalah salah satu alasan dia sangat peduli pada Li Fei, dia merasa memiliki takdir dengan Li Fei. Kalau tidak, dia akan menerima Duan Niantian dan Han Suenai yang bakatnya tidak kalah dengan Li Fei juga. Merasa yakin, Kaisar Langit Ungu Spike akhirnya berkata sambil menghela nafas, Feier, jangan lupa untuk mengunjungi saya ketika Anda punya waktu di masa depan. Pada titik ini, Kaisar Langit Paku Ungu tahu bahwa adalah kepentingan terbaik Li Fei untuk meninggalkan surga terapung bersama Duan Lingtian. Ada keraguan bahwa pengobatan Li Fei akan sama baiknya atau bahkan lebih baik di Solitaire Destructive Heaven. Jika dia terus bersikeras agar Li Fei tinggal bersamanya, dia hanya akan memisahkan Li Fei dan suaminya tanpa alasan yang jelas. Dia tidak berniat melakukan hal seperti itu, lagi pula, dia peduli pada Li Fei dan melakukan hal seperti itu hanya akan membuat Li Fei membencinya. Menguasai, Li Fei diliputi oleh emosi ketika dia mendengar kata-kata Kaisar Langit Ungu Spike. Matanya merah saat dia berkata, saya pasti akan sering mengunjungi Anda, Tuan. Anda bukan hanya Tuan saya, tetapi Anda juga seperti ibu bagi saya. Tiba-tiba, dia menoleh ke Duan Lingtian dan berkata, aku ingin tinggal di surga terapung selama 2 tahun lagi. Jika Anda memiliki hal-hal yang harus diperhatikan, Anda dapat pergi dengan Niantian dan Suenai terlebih dahulu. Datang dan tangkap aku dalam 2 tahun, oke,
Aku harap kamu bisa mengerti keputusanku. Tentu saja saya mengerti. Duan Lingtian tersenyum. Faktanya, aku tidak perlu kembali ke sini dalam 2 tahun untuk menjemputmu. Ini hanya 2 tahun jadi aku akan menemanimu di sini. Karena dia telah menyelesaikan pencarian keluarga dan teman-temannya, tidak masalah baginya untuk tinggal sementara di Istana Surgawi dari Surga Terapung. Apalagi, 2 tahun akan berlalu hanya dalam sekejap mata. Terima kasih. Li Fei tergerak. Tidak perlu berterima kasih padaku. Bagaimanapun, kami adalah suami dan istri, kata Duan Lingtian sambil menggelengkan kepalanya dengan lembut. Kemudian, dia menoleh ke Penatua Huo dan bertanya, Penatua Huo, saya berencana untuk tinggal di Surga Terapung selama 2 tahun. Apakah kamu akan kembali duluan atau kamu berencana untuk tinggal bersamaku? Ini hanya 2 tahun, saya akan tinggal bersamamu, Tuan Muda, kata Penatua Huo sambil tersenyum. Jika 2 tahun adalah waktu yang singkat bagi Duan Lingtian, maka 2 tahun bahkan lebih tidak berarti bagi Penatua Huo yang telah hidup begitu lama. Misalnya, seorang jutawan dan miliarder tidak akan peduli dengan $100. Namun, bagi seorang miliarder, $100 bahkan lebih tidak berarti dibandingkan dengan seorang jutawan. Gadis bodoh, tidak perlu bagimu untuk melakukan ini. Kaisar Langit Ungu Spike tersentuh oleh keputusan Li Fei. Li Fei berkata dengan tegas, Tuan, saya sudah mengambil keputusan. Kemudian, dia melanjutkan, saya tidak berencana untuk berkultivasi selama 2 tahun ini, saya hanya ingin menemani Tuan. Meskipun saya akan mengunjungi di masa depan, itu tidak akan sama. Suasana baru saja menjadi hangat ketika suara yang sedikit marah terdengar di udara. Kakak junior ketiga, kakak laki-lakimu ada di sini untuk mengunjungimu. Kaisar Langit Ungu Spike mengerutkan kening begitu dia mendengar suara itu. Kemudian, dia berkata, kakak kedua, jika tidak ada yang penting, aku akan mengunjungimu lain kali. Sekarang bukan waktu yang tepat untukku. Orang yang berbicara adalah Kaisar Langit Angin yang Maha Kuasa, kakak kedua Kaisar Langit Ungu Spike dan murid sejati kedua Kaisar Surgawi dari Surga Terapung. Tidak sulit bagi Kaisar Langit Ungu Spike untuk menebak tujuan kunjungan Kaisar Langit Angin yang Maha Kuasa. Dia pasti datang untuk membalas Kong Yuyi. Namun, dia tidak terlalu khawatir. Jika dia tidak tahu apa yang dia tahu sekarang, dia akan melindungi Duan Lingtian. Namun, dia tahu Duan Lingtian tidak membutuhkan perlindungannya sama sekali. Selain itu, jika tuan mereka mengetahui identitas Duan Lingtian, tidak diragukan lagi kakak senior kedua akan ditegur oleh tuan mereka. Jika sebelumnya, dia pikir dia perlu mengambil Duan Lingtian di bawah sayapnya. Tapi sekarang, dia tahu Duan Lingtian tidak membutuhkannya. Faktanya, kakak senior kedua pasti akan dimarahi jika tuan mereka, Kaisar Surgawi dari Surga Terapung mengetahui hal ini. Bukankah itu sama dengan menyinggung Solitary Destructive Heaven dan Kaisar Surgawinya jika Kaisar Langit Angin yang Maha Kuasa menyakiti Duan Lingtian, satu-satunya murid sejati Feng Qingyang? Bagaimana mungkin tuan mereka mengizinkan ini? Suara Kaisar Langit Angin yang Maha Kuasa terdengar lagi. Saudari junior ketiga, apakah Anda melindungi Duan Lingtian? Pada saat ini, 2 sosok memasuki tanah budidaya Purple Spike Celestial Emperor tanpa izinnya. Salah satunya adalah Kong Yuyi, yang telah pergi setelah diajari pelajaran oleh Duan Lingtian, dan orang lainnya adalah pria parubaya berotot yang mengenakan jubah panjang. Kulit pria parubaya itu putih dan seperti batu giok, dan dia memiliki aura megah di sekelilingnya. Kong Yuyi memiliki beberapa kemiripan dengannya. Jelas, dia adalah ayah Kong Yuyi, Kaisar Langit Angin yang Maha Kuasa dan murid sejati kedua Kaisar Surgawi dari Surga Terapung. Kakak kedua, tidakkah kamu mendengar kata-kataku? Anda telah melewati batas dengan memasuki tanah kultivasi saya tanpa izin saya. Ekspresi Purple Spike Celestial Emperor segera menjadi gelap. Dia tidak menyangka kakak senior kedua akan mengabaikan etiket dan memasuki tanah kultivasinya tanpa izin. Karena marah, dia memutuskan untuk tidak memberitahu kakak senior kedua tentang identitas Duan Lingtian sebagai satu-satunya murid sejati Kaisar Surgawi dari Surga Penghancur Soliter. Dia tidak ingin kakak laki-lakinya yang kedua menderita pada awalnya, tetapi setelah melihat ketidakpeduliannya secara terang-terangan, dia pikir dia perlu diberi pelajaran. Saudari muda ketiga, Kaisar Langit Angin yang Maha Kuasa menggelengkan kepalanya dan berkata, aku tahu kamu mencintai muridmu, tetapi bagaimana dengan putraku? Tidak bisakah aku membelanya ketika dia diganggu? Ayah, itu Duan Lingtian,
Kong Yuyi berteriak pada saat ini. Dia berdiri di belakang ayahnya dan menunjuk Duan Lingtian dengan ekspresi bengkok di wajahnya. Kebencian yang melintas di matanya hampir tidak bisa disembunyikan ketika dia melihat Duan Lingtian. Bab 3418, Kaisar Surgawi dari Surga Terapung. Kong Yuyi memelototi Duan Lingtian, tatapannya penuh dengan kebencian. Meskipun luka yang ditimbulkan Duan Lingtian padanya sangat dangkal, dia tidak bisa melupakan rasa sakit dan penghinaan yang dideritanya. Sejak muda, hidupnya mudah. Dia tidak pernah menderita seperti yang dia alami hari ini. Tidak peduli kesalahannya, bahkan ayahnya tidak pernah menghukumnya begitu keras. Yang terpenting, Duan Lingtian telah mempermalukannya di depan wanita yang disukainya. Dia cemburu pada Duan Lingtian karena menjadi suami Li Fei. Selain itu, Li Fei selalu memperlakukannya dengan dingin karena Duan Lingtian. Kakak senior kedua, Kaisar Langit Ungu Spike sudah dalam suasana hati yang buruk, untuk memulai, karena kepergian Li Fei yang akan segera terjadi. Sekarang kakak senior kedua datang mencari masalah dengan Duan Lingtian dan secara terang-terangan mengabaikannya, suasana hatinya secara alami memburuk. Dia berkata dengan suara rendah, "Saya adalah saksi dari kejadian tadi." Meskipun reaksi Duan Lingtian sedikit lebih kuat dari yang seharusnya, itu tidak dibenarkan. Siapa yang tidak cepat marah saat masih muda? Dari apa yang saya tahu, bukankah Anda memusnahkan seluruh klan ketika Anda masih muda hanya karena nona muda klan menolak Anda? Dibandingkan dengan apa yang Anda lakukan, saya pikir tindakan Duan Lingtian agak ringan. Nada bicaranya semakin dingin saat dia berbicara. Apa yang Anda maksud dengan ini? Ekspresi Kaisar Langit Angin yang Maha Kuasa menjadi gelap saat matanya berkilat dingin. Jadi, kamu berniat melindungi orang ini karena dia adalah suami dari murid kesayanganmu. Kakak kedua, Kaisar Langit Ungu Spike berkata dengan acuh tak acuh, lebih baik jika kamu menahan diri. Kaisar Langit Angin yang Maha Kuasa melirik Duan Lingtian dan mengejeknya. Saudari junior ketiga, jika bukan karena Anda, saya akan membuatnya berlutut dan memohon pengampunan. Namun, demi Anda, yang perlu dia lakukan hanyalah membungkuk dan meminta maaf kepada putra saya. Setelah itu, saya akan membiarkan masalah ini pergi. Ayah, Kong Yuyi berteriak. Ekspresinya berubah tak sedap dipandang begitu dia mendengar kata-kata ayahnya. Bagaimana kita bisa membiarkan masalah ini begitu mudah? Menurut Kong Yuyi, hukuman Duan Lingtian terlalu ringan. Bagaimanapun, Duan Lingtian telah melukainya dan dengan paksa mencegahnya menyembuhkan luka-lukanya, menyebabkan dia menderita rasa sakit dan penghinaan yang luar biasa. Dalam perjalanannya ke sini, dia bertekad untuk membuat Duan Lingtian menyerahkan salah satu anggota tubuhnya sebagai kompensasi. Kaisar Langit Angin yang Maha Kuasa mengirim transmisi suara kepada putranya, meminta putranya untuk diam. Saat ini, bibi junior ketigamu sekuat aku, dan dia pasti akan melampauiku di masa depan. Selain itu, dia adalah murid favorit Grandmaster Anda. Jika dia bersikeras melindungi Duan Lingtian, saya tidak bisa berlebihan dengan tuntutan saya. Bersabarlah. Saat dia tidak ada, kita bisa melakukan apapun yang kita mau pada Duan Lingtian. Kita harus fokus pada pertunjukan sekarang. Dia akan lengah begitu dia pikir kita sudah membiarkan masalah ini berlalu. Pada saat itu, kita akan menyerang. Setelah mendengar kata-kata ayahnya, Kong Yuyi tidak punya pilihan selain menahan amarah dan kebenciannya untuk saat ini. Namun demikian, dia merasa jauh lebih tenang setelah mendengarkan bagian akhir dari pesan ayahnya. Kemudian, dia menjawab melalui transmisi suara, "Ayah, kamu bijaksana." Kaisar Langit Angin yang Maha Kuasa menjawab sambil menghela nafas, "Ini satu-satunya cara. Bukan hanya dia murid favorit Grandmastermu, tapi dia berkembang sangat cepat sehingga aku tidak bisa begitu saja menyinggung perasaannya." Sementara itu, Kaisar Langit Ungu Spike tercengang oleh konsesi kakak kedua seniornya. Sejak kapan dia menjadi begitu masuk akal? Namun, tidak butuh waktu lama baginya untuk mengetahui pikirannya. Dia mungkin tidak ingin menyinggung perasaannya jika itu mungkin. Namun demikian, terlepas dari komprominya, dia menggelengkan kepalanya dan berkata dengan suara yang lebih lembut, "Kakak kedua, mengapa kamu tidak membiarkan masalah ini pergi demi aku?" Secara alami, Kaisar Langit Ungu Spike tidak ingin ada bahaya yang menimpa kakak senior kedua meskipun marah padanya. Kata-katanya juga membantunya, lagi pula, dia akan mendapat masalah jika dia menyinggung Solitary Destructive Heaven.
Meskipun dia bisa menakuti kakak senior kedua agar mundur dengan mengungkapkan identitas Duan Lingtian, dia ingin menyelesaikan masalah ini dengan kemampuannya sendiri. Ekspresi Kaisar Langit Angin yang Maha Kuasa sangat mengerikan untuk dilihat ketika dia mendengar kata-kata itu. Saudari junior ketiga, yang saya minta hanyalah permintaan maaf, tetapi Anda bahkan tidak akan menyetujuinya. Tolong biarkan masalah ini pergi demi saya, kakak senior kedua, kata Kaisar Langit Ungu Spike dengan tegas saat dia bertemu dengan tatapan kakak senior kedua dengan tegas. Setelah sesama murid saling menatap sejenak, Kaisar Langit Angin yang Maha Kuasa akhirnya berkata sambil menghela nafas, "Baik. Saya akan membiarkan ini meluncur demi Anda, suster junior ketiga." Kemudian, dia menoleh ke Duan Lingtian dan berkata sambil mencibir, "Duan Lingtian, kali ini kamu beruntung. Jika bukan karena suster junior ketiga saya, Anda akan menderita." Setelah mengatakan itu, Kaisar Langit Angin yang Maha Kuasa pergi bersama Kong Yuyi. Begitu pasangan ayah dan anak itu berpaling, mata mereka berbinar dengan niat membunuh. Sementara itu, Duan Lingtian tetap diam sepanjang waktu saat dia menyaksikan Kaisar Langit Ungu Spike berurusan dengan Kaisar Langit Angin yang Maha Kuasa. Meskipun dia bisa mengintimidasi Kaisar Langit Angin yang Maha Kuasa dengan identitasnya, dia memutuskan untuk membiarkan Kaisar Langit Ungu Spike menangani masalah ini karena ini adalah wilayahnya. Terlebih lagi, karena dia membantunya, sepertinya tidak benar untuk menolak niat baiknya. Setelah ayah dan anak itu pergi, Duan Lingtian berkata, "Terima kasih, Kaisar Langit Ungu Spike." "Tidak perlu berterima kasih padaku," Kaisar Langit Ungu Spike menggelengkan kepalanya dan berkata, "Selain itu, aku tidak ingin kakak keduaku menyinggung Kaisar Surgawi dari surga penghancur soliter. Jika ada, saya harus berterima kasih sebagai gantinya karena tetap menjadi tangan Anda. Dengan identitasmu, kamu dapat dengan mudah mempersulitnya jika kamu menginginkannya." Sebelum Duan Lingtian bisa menjawab, Kaisar Langit Ungu Spike tiba-tiba membuang muka seolah-olah dia sedang mendengarkan sesuatu. Setelah itu, dia berkata, "Duan Lingtian, saya memberitahu tuan saya tentang Anda sebelumnya. Saya baru saja menerima balasan darinya, dia ingin bertemu denganmu dan Penatua Huo." Kemudian, dia menoleh ke Li Fei dan berkata, "Feier, kamu Grandmaster ingin melihatmu juga." Selanjutnya, Kaisar Langit Ungu Spike memimpin Duan Lingtian, Li Fei, dan Penatua Huo ke tempat budidaya Kaisar Surgawi dari Surga Terapung. Tanah budidaya Kaisar Surgawi dari Surga Terapung tampaknya terletak di hutan yang rimbun dan liar. Namun, ketika Kaisar Langit Ungu Spike melambaikan tangannya, pemandangan di depan mata semua orang berubah. Ketiganya mendapati diri mereka berdiri di depan lembah gunung yang luas. Semua jenis celestial beast dengan aura yang luar biasa dapat dilihat di langit dan di tanah. Mereka jelas telah berkultivasi dan kuat. Namun demikian, ketika mereka melihat Kaisar Langit Ungu Spike, mereka memberi jalan untuknya dan memandangnya dengan kagum dari jauh. Di sisi lain, celestial beast yang lebih kuat menatap Elder Huo, yang berjalan di belakang Duan Lingtian dan Li Fei, dengan ketakutan. Mereka jelas bisa mengatakan bahwa dia adalah binatang surgawi yang jauh lebih unggul dari mereka. Auranya ketika dalam bentuk manusia lebih dari cukup untuk menimbulkan ketakutan di hati mereka. Kaisar Langit Ungu Spike memimpin Duan Lingtian dan yang lainnya ke sebuah danau di tengah lembah. Kemudian, dia membungkuk hormat pada sosok tua yang duduk bersila di udara di atas danau dengan punggung menghadap mereka. Menguasai, danau itu tenang dan jernih. Sepertinya tidak ada ikan sama sekali di sana. Orang yang mengenakan jubah zamrud berpadu serasi dengan air danau yang jernih. Kaisar Langit Ungu Spike terus berkata dengan hormat saat dia melihat ke belakang tuannya, "Tuan, saya telah membawa semua orang ke sini." Begitu Kaisar Langit Ungu Spike selesai berbicara, Duan Lingtian menyaksikan orang itu berbalik. Kulit Kaisar Surgawi dari Surga Terapung tidak berkerut meskipun rambutnya putih. Matanya seterang bintang di langit malam. Dia memandang Li Fei dan bertanya, "Feier, sudah berapa lama sejak terakhir kali kita bertemu?" 10 tahun, 20 tahun, Li Fei menjawab dengan hormat dengan membungkuk, "Grandmaster, sudah 19 tahun, 19 tahun telah berlalu begitu saja." Kaisar Surgawi dari Surga Terapung menghela nafas. Kemudian, dia berbalik untuk melihat Duan Lingtian ketika dia berkata, "Sekarang setelah kamu bersatu kembali dengan suamimu, maukah kamu memperkenalkan kami?" Li Fei memegang tangan Duan Lingtian saat dia berkata dengan mata cerah dan senyum bahagia di wajahnya, "Grandmaster, ini suamiku,
Duan Lingtian. Bab 3419, aku akan membiarkannya hidup selama 2 tahun lagi. Kaisar Surgawi terapung tertawa. Jarang melihatmu begitu bahagia. Kemudian, dia berbalik untuk melihat Duan Lingtian dan berkata, aku tidak menyangka suami Feier menjadi murid sejati dari seseorang yang kukenal. Duan Lingtian, tuanmu, Kaisar Surgawi Feng Qingyang, menantangku untuk duel saat itu, dan kami seimbang. Meskipun dia mengatakan dia akan kembali untuk menantang saya lagi setelah terobosan berikutnya, saya sudah tahu saat itu saya bukan tandingannya apakah dia kembali atau tidak. Kaisar Surgawi Feng Qingyang adalah salah satu orang paling luar biasa yang saya kenal. Dia tidak memiliki pertemuan kebetulan dan mencapai segalanya sendiri. Melalui pedang Dao, dia memahami hukum kehancuran dan belajar menggabungkan kedalamannya. Saat melawannya, Anda akan melihat bahwa hukum yang tampaknya sulit dipahami oleh orang lain datang secara alami kepadanya. Setelah jeda singkat, Kaisar Surgawi dari surga terapung berkata, aku hanya terus berbicara tanpa memperkenalkan diri, bukan? Saya Kaisar Surgawi dari surga terapung, Yang Yun Xiao. Anda dapat memanggil saya sebagai paman senior. Lagi pula, tuanmu memang memanggilku sebagai kakak tertua pada satu titik. Senyumnya semakin lebar saat dia berbicara. Paman senior Yang, Duan Lingtian tidak akan menunjukkan rasa tidak hormat kepada Yang Yun Xiao. Tidak hanya Yang Yun Xiao Kaisar Surgawi dari surga terapung dan berkenalan dengan Feng Qingyang, tetapi yang paling penting, Yang Yun Xiao adalah Grandmaster Feier. Yang Yun Xiao tertawa bahagia setelah Duan Lingtian menyambutnya. Kemudian, dia mengambil sesuatu dari cincin tata ruangnya dan berkata, biarkan ini menjadi hadiah pertemuan pertamaku untukmu. Begitu suara Yang Yun Xiao jatuh, manik kecil yang tampak kusam melayang di depan Duan Lingtian. Paman senior Yang, saya tidak bisa menerima ini, kata Duan Lingtian sambil menggelengkan kepalanya. Meskipun dia tidak tahu apa itu manik kecil, karena itu diberikan oleh Yang Yun Xiao, Kaisar Surgawi dari surga terapung, itu pasti sangat berharga. Ambillah, kata Yang Yun Xiao sambil tersenyum, ini adalah sesuatu yang saya temukan di medan perang 9 Serenitis. Ini sangat unik, kekuatan ekstrim tidak dapat menghancurkannya, paling-paling, bentuknya akan berubah. Bahkan kekuatan yang cukup kuat untuk menghancurkan cincin tata ruang tidak dapat menghancurkannya. Saya telah mempelajarinya selama puluhan ribu tahun dan masih belum menemukan apa itu. Saya terus memikirkan apa yang harus saya berikan kepada Anda, lagi pula, apa yang saya berikan kepada Anda, mungkin juga dimiliki oleh Tuan Anda. Oleh karena itu, saya memutuskan untuk memberikan ini kepada Anda. Meskipun saya tidak tahu apa itu atau apa fungsinya, tidak diragukan lagi itu adalah sesuatu yang luar biasa, sekarang saya tahu itu sangat berharga, terlebih lagi saya merasa tidak dapat menerimanya, kata Duan Lingtian sambil tersenyum masam. Dia secara alami dapat mengatakan bahwa manik itu istimewa setelah mendengarkan kata-kata Yang Yun Xiao. Bagaimana mungkin sesuatu yang bisa menahan kekuatan ekstrim yang bahkan bisa menghancurkan cincin tata ruang menjadi biasa? Dengan menolak, apakah kamu menolak untuk mengakui aku sebagai paman seniormu? Yang Yun Xiao bertanya. Aku, Duan Lingtian sedikit bingung. Kehangatan dan kebaikan yang dia terima dari Yang Yun Xiao dan Kaisar Surgawi dari surga Wahyu Ungu agak berlebihan. Berdasarkan hal ini, dia selanjutnya menyadari betapa besar pengaruh tuannya yang belum pernah dia temui, bahkan 2 Kaisar Surgawi yang dia temui ingin menjilat tuannya. Meskipun Duan Lingtian belum bertemu Feng Qingyang dan tidak tahu seberapa dekat Feng Qingyang dengan Yang Yun Xiao, dia yakin hubungan mereka seharusnya baik. Bagaimanapun, Yang Yun Xiao bersedia memberikan harta unik yang dia temukan di 9 Serenitis Battlefield dan telah belajar selama lebih dari puluhan ribu tahun tetapi gagal mengungkap misterinya kepada murid sejati Feng Qingyang. Akhirnya, Duan Lingtian menerima hadiah Yang Yun Xiao. Bukan hanya karena Yang Yun Xiao bersikeras, tetapi juga karena apa yang dikatakan oleh Huanger, jiwa pedang dari pedang indah 7 lubang. Huanger telah berkata, Guru, Anda harus menerimanya. Ini akan berguna bagi saya, dan Anda akan terkejut. Huanger adalah jiwa pedang dari artefak dewa kelas terkemuka, pedang indah 7 lubang. Di masa lalu, dia juga adalah jiwa pedang dari pedang dewa kelas terkemuka lainnya. Tidak mengherankan dia mengenali manik yang diberikan oleh Yang Yun Xiao. Duan Lingtian tidak bisa tidak bertanya dengan rasa ingin tahu setelah mendengarkan kata-kata Huanger, ada apa? Namanya banyak, setiap alam dewa menyebutnya dengan nama yang berbeda. Tuan,
Yang harus Anda ketahui adalah bahwa kemungkinan besar saya akan dapat mengubah pedang indah 7 lubang dari artefak surgawi kelas terkemuka menjadi artefak surgawi kelas tertinggi. Dengan itu, artefak surgawi tingkat tertinggi. Duan Lingtian terkejut dengan kata-kata Huang Er. Di masa lalu, dia bertanya kepada Huang Er apakah pedang indah 7 lubang adalah artefak surgawi kelas tertinggi, dan dia mengatakan tidak kepadanya. Pada saat itu, dia menjelaskan kepadanya bahwa ada artefak surgawi tingkat tertinggi yang tingkat di atas artefak surgawi tingkat terkemuka. Namun, hanya ada segelintir artefak surgawi tingkat tertinggi, dan sebagian besar berada di tangan para pemimpin yang kuat dari alam dewa. Kebanyakan orang bahkan tidak akan memiliki kesempatan untuk bertemu dengan mereka. Akhirnya, ada artefak Divine utama yang berada di atas artefak Divine kelas tertinggi. Artefak Divine utama biasanya ditempa oleh pembangkit tenaga listrik tertinggi, dan tentu saja, artefak Divine lainnya tidak dapat dibandingkan dengan mereka sama sekali. Tuan, sebenarnya tidak ada perbedaan dalam bahan yang digunakan untuk menempa artefak dewa utama dan artefak dewa kelas tertinggi. Artefak surgawi utama hanya lebih unggul karena energi surgawi tertinggi dari pembangkit tenaga listrik tertinggi yang menempa mereka. Pembangkit tenaga listrik tertinggi akan menggunakan energi surgawi tertinggi mereka untuk memelihara artefak surgawi selama puluhan ribu tahun. Oleh karena itu, jika dua lawan dengan kekuatan yang sama bertarung, orang yang memiliki artefak Divine utama dapat dengan mudah mengalahkan orang yang memiliki artefak Divine tingkat tertinggi. Perbedaan kekuatan antara artefak Divine utama dan artefak kelas tertinggi bahkan lebih besar daripada perbedaan kekuatan antara artefak Divine kelas tertinggi dan artefak Divine kelas primitif. Faktanya, setelah berbicara dengan Huang Er, Duan Lingtian menyadari bahwa pedang indah 7 lubang hanya dapat dianggap sebagai senjata yang cukup kuat. Artefak surgawi kelas tertinggi. Duan Lingtian tidak bisa menahan perasaan senang setelah mendengarkan kata-kata Huang Er. Setelah kembali sadar, Duan Lingtian berkata, "Terima kasih, Paman Senior Yang." "Tidak perlu untuk itu." Senyum cerah muncul di wajah Yang Yun Xiao setelah Duan Lingtian menerima item itu. Kemudian, dia berbalik untuk melihat Penatua Huo yang berdiri di belakang Duan Lingtian dan berkata, "Kaisar Surgawi Gagak Emas, saya pernah mendengar tentang Anda. Di antara bawahan Feng Qingyang, Anda seharusnya hanya menjadi yang kedua setelah Meng Luo, Savage Surgawi. Kaisar Langit, kan? Ketika saya bertemu Feng Qingyang, saya pikir Anda masih belum bergabung dengan Istana Surgawi dari Surga Penghancur Soliter, kan?" Penatua Huo menjawab dengan hormat, "Kamu benar, Kaisar Surgawi Yang. Saya baru mulai melayani Tuan Kaisar Surgawi kita beberapa ratus tahun yang lalu." Duan Lingtian dapat mengatakan bahwa Penatua Huo jauh lebih menghormati Yang Yun Xiao dibandingkan dengan Kaisar Surgawi dari Surga Wahyu Ungu. Ini jelas karena Yang Yun Xiao jauh lebih kuat daripada Kaisar Surgawi dari Surga Wahyu Ungu. Yang Yun Xiao adalah Dewa Perang Bintang 8 sedangkan Kaisar Surgawi dari Surga Wahyu Ungu hanyalah salah satu dari Dewa Perang Bintang 7. Itulah yang saya pikir. Yang Yun Xiao mengangguk. Setelah itu, dia mengalihkan pandangannya ke Duan Lingtian dan Li Fei dan bertanya sambil tersenyum, terlihat seperti tetua yang baik hati, "Kapan kamu berencana untuk pergi?" "Grandmaster," jawab Li Fei dengan hormat. "Aku berencana untuk tinggal di surga terapung selama 2 tahun lagi untuk menemani tuanku sebelum pergi." "Baik," Yang Yun Xiao mengangguk. "Bagus kalau kamu punya pikiran seperti itu." Kemudian, dia menoleh ke Purple Spike Celestial Emperor dan berkata, "Tolong jaga Junior Nephew Duan dan Elder Huo atas nama saya." "Ya Tuan." Kemudian, Yang Yun Xiao berkata kepada Duan Lingtian, "Aku akan absen cukup lama. Jika ada yang kamu butuhkan, kamu bisa mencari si Jing." "Saya mengerti, Paman Senior Yang." Duan Lingtian mengangguk. Setelah itu, Kaisar Langit Ungu Spike memimpin Duan Lingtian dan yang lainnya keluar dari tempat budidaya Yang Yun Xiao. 1 bulan kemudian, Kaisar Langit Angin yang Maha Kuasa memandang Kong Yuyi yang berdiri di depannya dengan kerutan di wajahnya. Duan Lingtian masih belum pergi. "Ayah, saya telah berbicara dengan beberapa orang," jawab Kong Yuyi dingin dengan ekspresi gelap di wajahnya. Duan Lingtian berencana untuk tinggal di surga terapung selama 2 tahun sebelum membawa jalan itu. Li Fei, jauh. Pelacur itu bilang dia ingin menemani bibi junior ketiga sedikit lebih lama. 2 tahun. Ekspresi Kaisar Langit Angin yang Maha Kuasa mereda. 2 tahun akan berlalu dalam sekejap mata. Jangan cemas.
Saya pribadi akan menangkapnya untuk Anda sehingga Anda dapat menyiksanya sebanyak yang Anda suka pada waktu itu. Namun, kita harus melakukan itu sebelum Bibi Junior ketiga Anda datang untuk menyelamatkannya. Jika Bibi Junior ketiga Anda menemukannya, Anda tidak boleh melakukan sesuatu dengan gegabah. Aku takut dia akan kehilangan kesabaran dan menyerangmu. Kaisar Langit Angin yang Maha Kuasa terus berkata, mengatakan itu, seharusnya tidak menjadi masalah bagi kita untuk membunuh Duan Lingtian selama kita menyelamatkan Li Fei. Dengan itu, Bibi Junior ketigamu mungkin hanya akan menantangku untuk bertarung. Skenario terburuk, saya akan menderita beberapa cedera. Setelah itu, masalah akan berlalu. Mata Kong Yuyi berbinar ketika mendengar kata-kata ayahnya. Kemudian, dia berkata dengan gigi terkatup, baik. Kami akan membiarkan dia hidup selama 2 tahun lagi. Setelah itu, saya akan membuat Li Fei menonton saat saya mencabik-cabiknya. Aku ingin tahu ekspresi seperti apa yang akan dia miliki saat itu. Bab 3420, 2 tahun kemudian karena perasaan pribadinya dan perintah tuannya, Kaisar Langit Ungu Spike dengan senang hati mengatur agar Duan Lingtian tinggal di halaman independen di tanah kultivasinya. Penatua Huo juga diberikan halaman pribadinya yang terletak di seberang halaman Duan Lingtian. 2 tahun seperti sekejap mata bagi Penatua Huo sementara itu tidak lama bagi Duan Lingtian, itu masih lebih dari cukup baginya untuk terus meningkatkan kekuatannya. Li Fei berdiri di halaman dan bertanya dengan bingung, ada formasi di luar halaman, untuk memulainya. Mengapa Anda menambahkan lebih banyak? Anda bahkan meminta Sister Huaner untuk menempatkan beberapa formasi ilusi. Kecantikan tiada taraf berpakaian putih berdiri di sebelah Duan Lingtian pada saat ini. Dia sangat cantik sehingga membuat segala sesuatu di sekitarnya pucat jika dibandingkan. Keindahan yang tiada taranya tidak lain adalah Huaner yang telah menempatkan beberapa formasi ilusi di halaman di bawah perintah Duan Lingtian. Huaner adalah Tousan Phantom's Ice Fox, Divine Beast yang ahli dalam ilusi. Meskipun dia belum menjadi Kaisar Surgawi, formasinya sulit dideteksi bagi mereka yang belum mencapai keilahian. Dengan formasinya, kecuali orang lain dengan paksa menerobos atau menghancurkan formasi, mereka tidak akan dapat melihat apa yang terjadi di halaman. Kamu akan segera melihat. Duan Lingtian tersenyum misterius pada Li Fei. Kemudian, dia menoleh ke Huaner dan berkata, Huaner, tolong jelaskan situasi di dunia kecilku kepada Feier kecil nanti. Dipahami. Huaner mengangguk patuh. Jelaskan situasinya. Bukankah dunia kecil semua orang hampir sama? Li Fei bertanya, bingung. Ketika Li Fei akhirnya memasuki dunia kecil suaminya, dia akhirnya menemukan betapa berbedanya dunia kecil suaminya, itu hampir seperti wilayah independen kecil. Energi roh surga dan bumi di dunia kecil bahkan lebih kaya dari istana surgawi dari surga terapung. Faktanya, dia yakin energi roh langit dan bumi di dunia kecil tidak ada bandingannya di semua alam Devata. Energi roh langit dan bumi di sini. Ini seperti, gumam Li Fei. Segera setelah itu, keterkejutan dan ketidakpercayaan muncul di matanya. Dia mengalami kesulitan menerima apa yang dia rasakan, dia bahkan mengira dia sedang bermimpi. Li Rou berjalan ke arah Li Fei pada saat ini dan berkata sambil tersenyum, Feier, kamu tidak sedang bermimpi, dan kamu tidak salah mengartikannya. Energi roh langit dan bumi di sini memang mirip dengan tanah persembahan surgawi. Li Fei diam-diam mencubit dirinya sendiri saat Li Rou selesai berbicara. Berdasarkan rasa sakit yang tajam yang dia rasakan, sepertinya dia benar-benar tidak bermimpi. Saudari Feier, Huaner mulai menjelaskan pada saat ini, Saudara Lingtian memperoleh energi roh langit dan bumi di sini dari sisa-sisa alam dewa. Oleh karena itu, ini mirip dengan energi roh langit dan bumi di tanah persembahan surgawi. Sisa-sisa alam dewa, Li Fei adalah murid Purple Spike Celestial Emperor, dan Purple Spike Celestial Emperor adalah murid sejati dari Heavenly Emperor dari Floating Heaven. Karena itu, dia telah mendengar tentang sisa-sisa alam dewa. Itu benar-benar menemukan sisa dari alam dewa. Li Fei tahu bahwa seseorang harus sangat beruntung untuk menemukan sisa-sisa alam dewa. Bahkan Kaisar Surgawi mungkin tidak dapat menemukannya di medan perang 9 Serenitis. Sisa-sisa alam dewa biasanya tidak memiliki makhluk hidup dan berisi banyak artefak surgawi dan harta lainnya. Di alam Devata, sisa-sisa alam dewa seperti harta karun. Duan Lingtian tidak hanya menemukan sisa-sisa alam dewa, tetapi dia bahkan berhasil membawa energi roh langit dan bumi di sana ke dunia kecilnya.
Bagaimana mungkin Li Fei tidak merasa terkejut? Li Fei bertanya, bagaimana dia bisa mencapai prestasi seperti itu? Li Fei tahu Huaner telah menemani Duan Lingtian sebagian besar waktu dia berada di alam Devata sehingga Huaner mengetahui rahasia banyak hal. Saudari Feier, saudara Lingtian berhasil mendapatkan energi roh langit dan bumi dari sisa alam dewa dan membawanya ke dunia kecilnya karena mereka, kata Huaner sambil memimpin Li Fei ke 5 elemen surgawi yang dikumpulkan di sekitar pohon kehidupan surgawi. Pada saat ini, 5 elemen surgawi tampak seperti 5 aliran cahaya. Mereka tampak seperti pita yang berkibar di sekitar pohon kehidupan surgawi pada saat ini. Mereka, Li Fei semakin bingung. Ini adalah 5 elemen surgawi, kata Huaner sebelum dia bertanya, apakah Anda tahu tentang 5 elemen surgawi, Sister Feier? F5 elemen surgawi, Li Fei dalam keadaan linglung. Ketika kesadaran menyadarkannya, matanya melebar karena terkejut lagi. Tak perlu dikatakan, dia telah mendengar tentang 5 elemen surgawi. Pada saat ini, kata-kata Kaisar Langit Paku Ungu terngiang di benak Li Fei. Feier, ada banyak harta berharga di alam Devata, tetapi tidak ada yang bisa dibandingkan dengan 5 elemen surgawi. Ini karena mereka yang memperoleh salah satu dari 5 elemen surgawi pada bentuk tertentu pasti akan dapat mencapai keilahian. Jika mereka cukup beruntung dan mampu meningkatkan kekuatan elemen surgawi mereka, bahkan di antara para dewa, mereka akan menjadi luar biasa. Berdasarkan kata-kata Kaisar Langit Paku Ungu, Li Fei tahu betapa langka dan berharganya 5 elemen surgawi itu. Li Fei melihat kelima aliran cahaya dan bertanya lagi dengan kaget, Huaner, ini adalah 5 elemen surgawi. Meskipun Li Fei belum pernah melihat elemen surgawi sebelumnya, dia bisa merasakan hukum elemen dari aliran cahaya yang menyerupai pita. Itu benar, Huaner mengangguk, rasanya bentuk mereka agak tinggi. Apakah saya benar? Li Fei bertanya, 4 dari mereka berada dalam bentuk ke-7 sementara 1 dalam bentuk ke-8. Li Fei tercengang, suaminya tidak hanya memiliki 1 elemen surgawi, tetapi dia memiliki semua 5 elemen surgawi. Selain itu, mereka semua dalam bentuk yang agak tinggi. Ketika Li Fei menjadi tenang, pohon tempat 5 elemen surgawi berkumpul akhirnya menarik perhatiannya. Pohon itu terlihat luar biasa juga, tak perlu dikatakan. Li Fei terkejut lagi ketika dia mengetahui bahwa pohon itu adalah pohon kehidupan surgawi yang ada di semua alam dewa. Dia tahu seseorang bahkan dapat memahami hukum kehidupan melalui pohon kehidupan surgawi. Li Fei benar-benar tidak menyangka suaminya memiliki begitu banyak pertemuan kebetulan. Setelah beberapa saat, dia merasa hatinya sakit. Dia tahu bahwa pertemuan kebetulan ini tidak datang gratis. Dia hanya bisa membayangkan perjuangan dan penderitaan suaminya selama bertahun-tahun. Sebenarnya, dia yakin dia pasti memiliki banyak pengalaman mendekati kematian. Air mata mulai menggenang di mata indah Li Fei. Setelah beberapa saat, dia bertanya kepada Huaner, Huaner, maukah kamu menceritakan semua pengalamanmu dengannya selama bertahun-tahun? Jika aku bertanya padanya, dia pasti tidak akan menyebutkan kesulitan dan bahaya yang dia hadapi di masa lalu. Kamu tidak akan seperti dia, kan? Dengan kata-kata ini, bagaimana mungkin Huaner menyembunyikan kebenaran dari Li Fei? Dia hanya bisa dengan jujur menceritakan petualangannya dengan Duan Lingtian. Li Fei terkejut dan tertekan ketika dia mendengar tentang banyak pengalaman mendekati kematian Duan Lingtian dan bahaya yang dia hadapi. Ini terutama benar mengenai waktu dia harus menyelamatkan orang tua Huaner. Maafkan aku, Sister Feier. Aku tidak memintanya untuk menyelamatkan orang tuaku sendiri. Huaner buru-buru menjelaskan dirinya sendiri ketika dia melihat mata Li Fei yang berlinang air mata. Dia tahu Li Fei memegang posisi yang sangat penting di hati Duan Lingtian dan tidak ingin Li Fei memiliki kesan buruk padanya. Gadis bodoh, Li Fei memegang tangan Huaner dan berkata sambil menggelengkan kepalanya, aku sangat mengenalnya. Dia lebih suka mempertaruhkan nyawanya daripada menempatkan Anda dalam bahaya. Dia akan melakukan hal yang sama untukku, Kr. Tianwu, dan orang-orang yang dia sayangi dalam situasi yang sama. Memang, Li Fei mengenal Duan Lingtian dengan baik. Meski demikian, jantungnya masih berdebar kencang saat mendengar tentang bahaya yang dialami pria itu. Dia bersyukur dan lega pria itu berhasil selamat. Dia tidak bisa membayangkan apa yang akan terjadi jika sesuatu terjadi padanya. Setelah tinggal bersama Duan Lingtian selama beberapa hari, Li Fei berkata kepadanya, aku akan menemani tuanku setelah ini. Saya tidak akan sering datang ke sini.
Jika kamu ingin melihatku, datanglah ke tempat tuanku. Baik, Duan Lingtian mengangguk. Duan Lingtian tidak keberatan dengan ini. Bagaimanapun, dia tahu Kaisar Langit Ungu Spike seperti seorang ibu bagi Li Fei. Wajar jika dia ingin menghabiskan waktunya bersama tuannya sebelum pergi. Selama 2 tahun, Duan Lingtian akan mengunjungi Li Fei dan Kaisar Langit Ungu Spike. Berkali-kali, dia diberi kesempatan untuk mencicipi dan menikmati anggur yang diseduh sendiri oleh Kaisar Langit Ungu Spike. Seiring waktu, Duan Lingtian juga jatuh cinta pada anggur. Dia bisa membantu bertanya-tanya apakah Kaisar Langit Ungu Spike telah mengantisipasi ini dan mendorongnya untuk minum lebih banyak anggurnya sehingga dia akan lebih sering mengunjungi Li Fei di masa depan. Waktu berlalu dengan cepat, hanya dalam sekejap mata, 2 tahun telah berlalu. Tuan, saya akan sering mengunjungi Anda. Duan Lingtian berdiri di sisi Li Fei saat dia mengucapkan selamat tinggal pada Kaisar Langit Ungu Spike. Ketika Li Fei pergi bersama Duan Lingtian dan Elder Huo, Duan Lingtian melihat air mata berkilauan di mata Purple Spike Celestial Emperor.